Hai, jumpa lagi dengan Jejak Donghua. Kali ini menceritakan tentang pertemuan Qin Mu dengan Yang Mulia Celestial terdahulu Yu Tingge dan kemudian mereka berpetualang di Void Ruins. Qin Mu dan Luo Wushuang melihat kota lain yang diciptakan oleh para ahli penciptaan. Namun, mereka bingung karena mereka belum melihat satupun master penciptaan dalam perjalanan ke sini. Luka Luo Wushuang telah menjadi lebih baik melalui perawatan Qin Mu, dan dia bisa menggunakan kultivasi dan kekuatan sihir dari alam dewa terhormat dan alam dewa sejati. Qin Mu dengan antusias memberikan reformasi perdamaian abadi dan harta karun surgawi sungai, memengaruhinya untuk menghancurkan jembatan ilahi dan beralih ke harta karun surgawi sungai celestial. Luo Wushuang tahu pro dan kontra dari ini dan tidak memperhatikan kata-katanya. Meskipun dia tergoda oleh surga surgawi harta karun, dia tahu bahwa jika dia beralih ke budidaya itu, dia akan dicap sebagai salah satu reformis, menempatkan hidupnya dalam bahaya. Bagaimanapun, dia adalah pria tanpa latar belakang. Juga, dia akrab dengan tindakan Qin Mu. Murid favoritnya, Zhe Huali, dipengaruhi oleh lelaki kecil ini melalui cara yang tidak dikenalnya. Zhe Huali memutuskan hubungan dengannya dan pergi ke perdamaian abadi untuk bergabung dengan reformasi. Jika aku terus tinggal bersamanya, aku khawatir suatu hari nanti aku akan disihir untuk mengikuti reformasinya. Dia diam-diam gelisah. Qin Mu memiliki jenis pesona dan pengaruh khusus, dan semakin dia berinteraksi dengannya, semakin sulit memperlakukannya sebagai musuh. Setelah luka saya sembuh, saya akan menantangnya untuk berkelahi. Tidak peduli hasilnya, saya akan lari setelah itu. Dengan cara ini, saya tidak akan disihir olehnya. Qin Mu terbang ke langit dan membuka peta geografis. Dia membandingkannya dengan pemandangan di sekitarnya, mengungkapkan ekspresi kecewa sebelum turun. Peta geografis yang ditinggalkan oleh Wei Suifeng tidak cocok dengan lingkungan sekitarnya. Di Great Void, di mana ada mekanisme konservasi kesadaran, geografi di sekitarnya tidak akan berubah seiring waktu. Jika Wei Suifeng ada di sini dan meninggalkannya peta, dia seharusnya bisa menemukan tempat itu. Mereka berjalan ke kota para penguasa ciptaan ini, yang kelihatannya merupakan kota terbengkalai lainnya. Ketika mereka memasuki rumah ahli penciptaan, mereka melihat bahwa kompor masih menyala, dan ada teko di atasnya. Air dalam teko mendidih. Ada tempat tidur dan tempat tidurnya, serta uang dan harta. Mereka tidak dibawa pergi. Tampaknya beberapa saat yang lalu, para master penciptaan masih ramai di kota. Beberapa membuat teh, beberapa pergi tidur, sementara beberapa memvisualisasikan uang dan harta. Kemudian, tiba-tiba, sebuah insiden besar terjadi. Mereka tidak punya waktu untuk mengepak barang-barang mereka, pergi dengan tergesa-gesa dan meninggalkan tanah ini. Sepertinya para master penciptaan telah meninggalkan dunia ini. Luo Wushuang memeriksa sekelilingnya. Apakah monster dari Void besar memaksa mereka untuk pergi? Monster Void besar bisa beregenerasi setelah terbunuh, dan mereka bisa melakukannya berulang-ulang. Ini memang memberi banyak kesulitan bagi para master penciptaan ini. Mungkin saja itu terlalu berat untuk mereka tanggung, membuat mereka meninggalkan tempat ini. Mereka datang ke sebuah alun-alun dan melihat api unggun raksasa, dan di atasnya, kaki binatang buas yang tidak diketahui, yang panjangnya sekitar 100 kaki, sedang dipanggang. Di samping api unggun, ada cangkir anggur yang 2 kali lebih tinggi dari seseorang, memberikan aroma yang bagus. Ketika aroma anggur terjalin dengan aroma daging, orang tergoda untuk makan. Qin Mu berjalan dan memotong sepotong daging. Dia memuji, bagus. Dia memotong sepotong lain dan memberikannya kepada Luo Wushuang. Luo Wushuang ragu-ragu, dan Qin Mu tertawa dan berkata, ini adalah daging yang diciptakan oleh Tuan Penciptaan. Tidak apa-apa makan ini. Paling-paling, itu akan diubah menjadi kesadaran. Luo Wushuang mencicipinya. Itu luar biasa lezat. Qin Mu duduk, makan daging panggang sambil membantu dirinya sendiri untuk secangkir anggur harum. Anggur ini memiliki rasa yang luar biasa dan tak terlukiskan. Mereka bersorak saat mereka sangat menikmati diri mereka sendiri. Tidak buruk menjadi master penciptaan. Qin Mu tidak bisa menahan tawa. Baunya sangat harum. Tiba-tiba, mereka mendengar suara dan ketakutan. Qin Mu dan Luo Wushuang memandang ke arah suara. Mereka melihat seorang Taois berwajah ganas dengan jubah hitam dengan lengan besar yang memakai sanggul rambut tinggi. Sepertinya dia keluar entah dari mana. Dia duduk di samping mereka, mengambil tegukan besar saat dia berteriak, ini memang harum. Luo Wushuang hendak bertanya pada Taois ini dari mana asalnya ketika dia tiba-tiba membuka mulutnya dan meludahkan seteguk air ke batang kaki binatang itu. Dia tertawa. Ada air liur di atasnya, apa kau berani memakannya? Jika tidak, kaki binatang buas ini milikku sekarang. Qin Mu dan Luo Wushuang saling memandang, terdiam. Taois itu melepaskan kaki binatang buas itu, melahapnya dengan sepenuh hati. Tiba-tiba, dia meludah ke setiap cangkir anggur dan tertawa. Kurasa kamu juga tidak akan minum anggur. Qin Mu mengerutkan kening. Lalu, tiba-tiba, dia tertawa. Divine Knife Luo, mari kita lakukan pertunjukan sulap bersama.
Dia membuka mata di jantung alisnya dan memobilisasi 3 Ankylosaurus Haiger Knowlet miliknya. Setelah memvisualisasikan selama beberapa waktu, semua jenis hidangan muncul dari udara tipis, bersama dengan jumlah anggur yang tidak diketahui, membuatnya tampak seperti jamuan makan besar. Setelah beberapa waktu, banyak wanita cantik keluar dari udara, bernyanyi dan menari. Mereka mengepung keduanya, tertawa dan bertingkah lucu saat mereka menyajikan makanan mereka. Divine Knife Luo, bagaimana menurutmu? Tanya Qin Mu sambil tertawa. Luo Wushuang tercengang. Dia berhasil memulihkan indranya setelah beberapa waktu. Tuan tubuh Qin benar-benar tahu bagaimana bersenang-senang. Qin Mu tertawa terbahak-bahak saat dia memeluk para wanita di kedua sisi. Sang Taois dalam jubah hitam memandang keduanya dengan iri saat dia mendatangi mereka. Qin Mu dan Luo Wushuang dengan cepat meludahi semua makanan lezat mereka. Luo Wushuang bahkan ingin meludahi wanita-wanita cantik itu, kalau mereka dibawa pergi oleh Taois. Namun, Qin Mu menghentikannya. Setelah melihat ini, Taois dalam jubah hitam tertawa dingin. Kamu dari surga celestial, jadi apakah kamu tahu siapa aku? Berani-beraninya kau menunjukkan rasa tidak hormat padaku. Qin Mu tersenyum tipis ketika dia memiringkan kepalanya dan berkata kepada Luo Wushuang, Divine Knife Luo, katakan padanya siapa aku. Luo Wushuang terbatuk dan berkata, ini adalah tubuh Tuan Naga Han, yang mulia yang ditunjuk oleh Kaisar Surgawi, salah satu dari 5 tua-tua yang mendirikan aliansi surga, yang mulia Mu. Taois dalam ekspresi jubah hitam berubah drastis. Qin Mu tersenyum tipis dan berkata, dalam hal ini, siapa kamu? Mengapa kamu di sini? Yu Tingge dari surga surgawi, Dao Sekte dengan ini memberi hormat kepada yang mulia Mu. Orang Daois dalam jubah hitam itu memiliki temperamen buruk. Dia berlutut dan bersujud beberapa kali sebelum berbalik dengan marah dan kembali ke api unggun. Dia berkomentar, kamu hanyalah seorang praktisi seni ilahi kecil yang memiliki gelar yang mulia. Saya menghormati gelar itu, bukan Anda. Qin Mu tidak tersinggung saat dia berkata, temperatur Daois ini benar-benar buruk. Luo Wushuang sedikit mengernyit saat berpikir, Yu Tingge, aku sepertinya pernah mendengar nama itu di suatu tempat sebelumnya. Daois Yu Tingge itu hanya peduli tentang memanjakan diri dalam makanan dan minuman tanpa kecerobohan sebelumnya. Dia sedikit peduli untuk Qin Mu, hanya meliriknya beberapa kali. Qin Mu melambaikan tangannya, dan perjamuan bubar. Makanan lezat, wanita cantik, dan anggur terbaik semuanya tersebar setelah berubah menjadi kesadaran. Dia bertepuk tangan lagi, dan banyak wanita cantik berjalan keluar dari udara yang tipis. Mereka tampak seperti naga panjang ketika mereka mengatur jamuan lari. Maha! Tiba-tiba, kepala raksasa terbentang. Itu adalah naga ilahi yang divisualisasikan Qin Mu, dan itu menatap perjamuan dengan penuh semangat, air liur. Itu menyapu ekornya dan mengisi udara dengan asap. Diharapkan, naga ilahi ini selamat dari ledakan yang disebabkan oleh jejak celestial yang mulia Huo. Bahkan mengikuti jejak mereka ke tempat ini. Apakah aku tanpa sadar memikirkan Fatih Dragon ketika aku memvisualisasikan naga ilahi? Apakah itu sebabnya naga ilahi yang saya bayangkan bertindak seperti ini? Roh Qin Mu hancur oleh naga, dan dia meletakkan sumpitnya dan melambaikan tangannya. Naga ilahi itu bahagia, dan segera melompat ke perjamuan makan dan minum untuk kesenangan hatinya. Luo Wushuang memandang Taois itu dan berbisik, Yu Tingge, surga sekte surgawi. Siapa sebenarnya dia? Dia memikirkan nama itu untuk waktu yang lama, karena nama itu memberinya perasaan yang akrab, tetapi dia tidak dapat mengingat apa-apa tentang itu. Taois ini memiliki asal yang misterius. Jelaslah bahwa surga hanya mengirim mereka ke Faid besar. Selain mereka, hanya ada yang mulia Huo surga dan yang mulia Shu, jadi dari mana datangnya penganut Tao ini? Jika itu adalah seseorang yang dikirim oleh langit celestial di masa lalu bagaimana dia bisa bertahan di tempat berbahaya ini? Tiba-tiba, sebuah suara terdengar. Seperti yang diharapkan dari Yang Mulia Mu, menjadi begitu tidak terkendali dan bergembira. Kemanapun dia pergi, dia dikelilingi oleh wanita cantik yang membuat orang iri. Qin Mu melihat ke arah suara itu dan melihat beberapa dewa yang berada di atas kapal bersamanya. Selama perjalanan kapal ke Great Void, lebih dari setengah orang di dalamnya menjadi korban. Sekitar 110 orang jatuh di berbagai tempat di Great Void. Di kota terakhir, puluhan lainnya meninggal, termasuk murid-murid yang mulia Hao, Xiu Yufang dan Pan Chunjing. Sekarang, Qin Mu tidak tahu persis berapa banyak orang yang tersisa di Great Void. Penampilan monster Great Void tidak unik di kota itu. Tempat-tempat lain mengalami hal yang sama, dan di tempat-tempat itu, beberapa orang selamat. Luo Wushuang bangkit, memandangi mereka, dan dengan sungguh-sungguh berkata, semua orang, kebaikan Yang Mulia Mu tidak ada bandingannya. Dia memberikan cara untuk menjadi dewa bagi masa. Sekarang kita berada dalam situasi buruk yang sama di mana kelangsungan hidup kita tidak pasti, kita perlu tetap bersatu dan bekerja sama untuk menghadapi kekhasan Faid besar. Baru saat itulah kita dapat berharap menemukan Yang Mulia Huo dan Yang Mulia Shu. Apa yang kalian pikirkan?
Salah satu dari mereka meliriknya dan tertawa dingin. Divine Knife Luo, apakah Anda nyaman dengan MU mulia surga? Lampu pisau di mata Luo Wushuang melonjak, dan dia memberikan humph dingin. Namaku terkenal di seluruh langit surgawi, dan aku diberi gelar pisau dewa nomor 1. Kapan saya pernah bersama seseorang yang kuat? Pemuda lain tertawa. Divine Knife Luo, yang mulia MU tidak kuat. Berhati-hatilah untuk tidak menghampiri orang yang salah. Perjalanan kita di sini, atas nama, adalah untuk menerima Yang Mulia Huo Yang Mulia dan Yang Mulia Shu, tetapi dalam praktiknya, tujuan perjalanan ini adalah untuk menyingkirkan Yang Mulia Mu. Divine Knife Luo, kamu orang yang cerdas, kamu seharusnya sudah memikirkannya sekarang. Seorang wanita berkata dengan dingin, berbagai Yang Mulia memerintahkan Anda di sini untuk membantu kami menyingkirkan Mu Yang Mulia. Apakah Anda akan menggigit tangan yang memberi Anda makan? Luo Wushuang berada dalam dilema, dan dia memandang Qin Mu. Qin Mu dikelilingi oleh wanita cantik, dengan salah satu dari mereka di pelukannya. Dia memberitahu Luo Wushuang, tenang, pisau ilahi Luo, saya tahu tentang tujuan perjalanan ini. Saya juga tahu bahwa Anda tidak berniat untuk benar-benar membunuh saya. Anda harus menyingkirkan iblis di hati Anda dengan segala cara. Luo Wushuang menghela nafas lega ketika dia dengan sungguh-sungguh berkata kepada 3 orang lainnya, aku menyelamatkanmu. Tanpa saya, Anda banyak yang akan mati di kapal. Sebagai gantinya, saya memerintahkan Anda untuk menghapus ketidaksukaan, permusuhan, dan antipati Anda terhadap Yang Mulia Mu. Baiklah. Wanita itu tidak sabar, dan dia berkata, Divine Knife Luo, jika kami memberi Anda wajah, kami tidak bisa kembali ke surga celestial. Ingat, tugas Anda adalah melindungi kami, dan itu termasuk menyelamatkan kami. Anda gagal melindungi kami sampai pada titik di mana kami hanya memiliki 100 orang dari 300 yang asli. Itu sudah merupakan dosa besar. Divine Knife Luo, itu surga-surga yang memberi Anda jalan keluar. Pemuda itu melanjutkan, pikirkan baik-baik. Jika Anda membantu kami mengalahkan Yang Mulia Mu, Anda akan dapat mencapai kesuksesan meteorik setelah Anda kembali. Qin Mu bangkit dan melambaikan keindahan di sampingnya. Dia menyentuh naga ilahi, yang perutnya telah menjadi besar dan bulat dari pesta, sebelum tiba-tiba berkata, Divine Knife Luo, menurut pendapatku, kita seharusnya tidak menguji pedang kita lagi, tidak perlu untuk itu. Luo Wushuang melihat ke bawah dan bertanya seolah-olah dia adalah seorang biarawan tua, mengapa kamu mengatakan itu, Tuan Tubuh Qin? Aku lebih suka istirahat daripada membungkuk. Qin Mu melambaikan tangannya, dan pesta dan keindahan menghilang. Mereka bubar setelah menjadi sadar ketika dia dengan santai berkata, saya menghormati Anda, martabat Anda yang luar biasa, dan kemampuan Anda untuk memisahkan teman dari musuh. Saya terkesan dengan ketekunan dan ketekunan Anda ketika saya melihat bahwa Anda menunggu selama 40.000 tahun untuk menghadapi saya lagi. Namun, melihatmu begitu berhati-hati dan takut akan konsekuensinya, aku merasa kecewa. Mata Luo Wushuang sedikit melebar ketika dia dengan jelas berkata, aku terlalu berhati-hati dan takut akan konsekuensinya. Aku yang mulia surgawi, dan kamu berani menantangku, meskipun itu hanya eksploitasi kelemahan dan sifat mudaku. Qin Mu melanjutkan, namun ketika menghadapi murid-murid yang mulia surgawi ini, Anda sujud kepada mereka dan mendengarkan apapun yang mereka katakan. Ketika Anda dihina, Anda tidak berani melawan. Seseorang yang menggertak yang lemah dan takut yang kuat seperti kamu tidak pantas menjadi pedangku, apalagi pisau ilahi. Mata Luo Wushuang terbuka lebar saat lampu pisau di dalamnya menyala dan hampir terlepas. Qin Mu melanjutkan, dewa pisau yang saya lihat adalah orang yang liar, berani, dan tak kenal takut yang berani melawan langit dan pihak berwenang. Dia tidak akan mundur karena lawannya terlalu kuat, dia juga tidak akan menggertak yang lemah dengan kekuatannya. Dia akan menari dengan pisau dan minum darah tiran setelah mengambil kepala raja. Saat menghadapi yang lemah, dia akan berbaring rendah dan bersembunyi, memilih untuk menjadi tukang daging babi. Inilah artinya menjadi dewa pisau. Namun kamu, Luo Wushuang sangat marah, dan auranya tiba-tiba meledak, memotong langit menjadi dua seolah-olah itu adalah pisau ilahi. Badan kaisar tertinggi, beraninya kau memandang rendahku. Luo Wushuang sangat marah, dan ki vitalnya, bercampur dengan darah dan esensinya, berseri-seri ke langit, membentuk cahaya pisau berdarah. Pisau itu tumbuh setidaknya 10.000 yard jauh sebelum menjadi lebih pendek setelah penggabungan esensi dan darahnya. Karena menjadi lebih pendek, pisaunya semakin kuat. Tuan Tubuh Qin, keterampilan pisau yang Anda lihat di masa lalu adalah yang saya miliki setelah saya menjadi dewa. Yang Anda lihat di atas kapal adalah yang saya pahami setelah bertahun-tahun. Tatapan Luo Wushuang dingin saat esensi dan darahnya bersatu membentuk pisau panjang yang dia pakai dengan satu-satunya lengan. Aura pembunuhnya tidak terbatas ketika dia berkata, aku di atas kapal berbeda dari aku sekarang. Keterampilan pisau yang saya miliki di atas kapal dan keterampilan pisau yang saya miliki sekarang juga berbeda. Aku ingin kamu melihat skill pedangku sekarang.
Ketiga murid yang mulia itu saling memandang dan tersenyum. Wanita itu berkata, jika kita memiliki Divine Knife Luo untuk melakukan pekerjaan untuk kita, kita bisa mengendur. Selain itu, yang muliamu ini tidak begitu lemah, dan tuduhan untuk membunuhnya juga berat. Pemuda itu melihat seorang Taois yang tampak garang tidak jauh dari sana, dan dia mengerutkan kening dan berbisik, siapa Taois ini? Kenapa dia ada di sini? Mereka bertiga mengukur wajah Taois ganas ini dan merasa bahwa mereka telah bertemu sebelumnya, tetapi mereka tidak bisa mengingat detailnya. Aura Luo Wushuang sepenuhnya dilepaskan, dan begitu pula kekuatan pisau ilahi saat ia berkata, tolong ajari aku. Cahaya pisau naik saat warna darah menutupi langit. Sebelum salah satu dari tiga murid mulia surgawi dapat bereaksi, pisau ilahi Luo Wushuang telah membelahnya menjadi dua. Dua lainnya terkejut dan geram. Mereka berteriak serempak, menyerbu ke arahnya dan bertanya, apakah Anda memberontak, Luo Wushuang? Luo Wushuang pura-pura tidak mendengar apa-apa saat dia memamerkan keterampilan pisau dan jalur pisau sendiri. Keterampilan pisaunya tepat dan teratur. Setiap serangan pisau dari ketepatan solicitetnya, masing-masing berisi pasukan khusus. Seolah-olah setiap serangan dan gerakannya diukur dengan cermat oleh pengrajin terbaik. Namun, pada saat ini, keterampilan pisaunya berisi kepahlawanan yang tidak terkendali, karena memiliki aura yang memberontak. Jika pedang itu seorang pria sejati, maka pisaunya adalah seorang raja. Dia melompat keluar dari belenggu keterampilan pisau masa lalunya, memusnahkan iblis di dalam hatinya, menginjak-injak setiap ketakutannya, dan hanya meninggalkan Dao murni. Pisaunya naik, dan cahayanya membentuk surga. Beberapa memiliki bintang-bintang yang bersinar, sementara beberapa memiliki langit biru dan awan putih. Beberapa mengalami hujan lebat, sementara yang lain cuaca cerah dan menyenangkan. Beberapa memiliki angin yang mengerikan, sementara yang lain memiliki guntur dan kilat. Itu sangat kuat. Dia adalah dewa pisau surgawi surga, pisau ilahi nomor satu darinya. Bangkit pisaunya menyerupai langit yang tak terbatas, sedangkan jatuhnya menyerupai dinding yang menakjubkan. Ini dengan sempurna menyatu dengan kerumitan. Luo Wushuang ini, meskipun satu tangan, adalah yang paling menakutkan. Dua murid surgawi mencoba yang terbaik untuk bertahan melawan pisaunya, dan di belakang mereka melayang tiga istana surgawi, teknik surgawi kecil yang telah mereka kembangkan. Sedangkan untuk Luo Wushuang, ia hanya bisa menggunakan kultivasinya sampai ke titik dewa sejati, karena luka-lukanya belum sepenuhnya sembuh. Namun, mereka berjuang meski kalah jumlah 2-1. Pertempuran dimulai dengan cepat dan berakhir dengan cepat. Dari cahaya pisau, cahaya darah muncul. Luo Wushuang mendorong pisau dan membunuh dewa muda itu. Wanita itu terkejut, dan dia melompat ke udara untuk melarikan diri. Luo Wushuang berteriak dan membungkuk ke arahnya. Sementara kepalanya jatuh ke tanah, tubuhnya yang jasmani melesat ke depan dengan panik dan terbang keluar kota. Baru saat itulah ia jatuh. Luo Wushuang menyarungkan pisaunya, dan pisau panjang yang diciptakan oleh esensi dan darahnya masuk ke tubuhnya. Dia kemudian berbalik untuk melihat Qin Mu, dan cahaya matanya seperti cahaya pisau, dan langsung masuk ke Qin Mu. Bagaimana keterampilan pisau saya, Tuan Tubuh Qin? Apakah saya cukup memenuhi syarat untuk menantang Anda? Melihat bagaimana aura dan keterampilan pisaunya berubah, Qin Mu tidak bisa membantu tetapi mengungkapkan senyum bersyukur saat dia berkata, tentu. Silakan duduk, Divine Knife Luo. Luo Wushuang melangkah maju, pakaiannya berkibar di udara. Di bawah kepakan itu, udara terstimulasi oleh auranya ketika ribuan energi pisau saling bertabrakan. Auranya telah pulih ketika dia duduk di depan Qin Mu. Tidak jauh dari sana, Taois berwajah ganas itu berbalik dan memuji, satu bersenjata, keterampilan pisau Anda tidak buruk. Tatapan Luo Wushuang pergi ke arahnya. Tiba-tiba, otaknya berdetak, dan dia menyadari di mana dia melihatnya sebelumnya. Tubuhnya bergetar, dan dia tidak bisa membantu tetapi berseru, kamu adalah Tuan Surgawi Yu. Qin Mu tertegun saat bertanya, Tuan Surgawi Yu? Tuan Surgawi yang mana? Tiba-tiba, dia juga mengalami momen eureka ketika dia memikirkan apa yang dikatakan Yun Chuxiu di atas kapal. Ketika mereka berada di atas kapal, Yun Chuxiu pernah menyebutkan bahwa ketika dia memimpin dua Tuan Surga, pengawal prajurit ilahi surgawi, dan murid-muridnya yang sombong ke Faid besar, mereka menderita banyak korban. Pengawal prajurit ilahi benar-benar hilang, dan tidak ada muridnya yang selamat. Adapun dua Tuan Surgawi, mereka juga mati di Great Faid. Dia juga pernah menyebutkan bahwa ada Tuan Surgawi Yu di antara mereka yang memecahkan rahasia Faid besar, namun dia tidak keluar hidup-hidup. Namun, Qin Mu telah melihatnya. Dia telah membunuh seluruh pihak untuk mempertahankan diri. Jika penganut Tao yang ganas ini, Yu Tingge, adalah Tuan Surgawi Yu yang dibicarakan Yun Chuxiu, bagaimana dia bisa selamat dari serangan yang mulia surga? Bagaimana dia bisa melarikan diri ke tempat ini? Keringat dingin muncul di dahi Qin Mu. Baru saja, ketika dia mengungkapkan bahwa dia adalah yang mulia Mu, Yu Tingge ini datang untuk bersujud kepadanya. Namun, jika dia tidak di sini untuk bersujud tetapi malah di sini untuk membunuh.
Kalau begitu, tubuhku akan menjadi dingin sekarang, kan? Dia diam-diam berpikir. Luo Wushuang juga kaget dengan ini dan butuh waktu lama untuk pulih. Tuan Surgawi Yu, saya punya beberapa pertanyaan yang membutuhkan bimbingan Anda. Qin Mu berjalan dan berkata kepada Taois ganas itu, bisakah saya bertanya, bagaimana Anda bertahan hidup? Juga, yang mulia mana di antara 10 adalah orang yang memimpin Anda semua ke fight besar? Taois jahat Yu Tingge bangkit, meliriknya, meletakkan paha binatang buasnya di bahunya, dan berjalan keluar. Dia dengan marah berkata, satu-satunya alasan aku tidak membunuhmu adalah bahwa aku menghormati bagaimana kamu adalah yang mulia surgawi dari era Dragon Han. Jangan menjadi orang yang sibuk. Qin Mu mengikutinya keluar kota, melanjutkan pertanyaannya. Dia bertanya, di mana para tuan penciptaan? Kenapa kita belum melihat mereka? Pernahkah Anda bertemu Celestial Venerable Huo dan Celestial Venerable Su? Apakah Anda tahu di mana desa Riang berada? Apakah Anda bertemu Yang Mulia Qin di sini? Yu Tingge mengungkapkan senyum aneh yang mengisyaratkan kegilaannya. Dia berkata, Yang Mulia Huo, Yang Mulia Su, mereka di sini untuk membunuhku, kan? Pasti begitu. Mereka di sini untuk membunuhku. Saya membawa mereka ke tempat berbahaya itu. Mereka tidak akan pernah bisa melarikan diri dan akan mati di sana. Saya aman. Luo Wushuang mengikuti Qin Mu dan berbisik di telinganya, Tuan Yu Surgawi ini sepertinya tidak waras. Mungkinkah dia gila setelah terjebak di sini selama 10.000 tahun? Yu Tingge meliriknya dan dengan dingin berkata, yang satu bersenjata, kamu terlalu memandang rendahku. Saya tidak akan menjadi gila bahkan jika saya terjebak di sini selama 1 juta tahun, apalagi 10.000. Aku hanya tidak percaya pada Yang Mulia Surgawi itu. Dia menunduk dan melihat sekeliling dengan sikap hati-hati yang tidak normal sebelum tertawa. Aku tahu terlalu banyak rahasia mereka. Mereka ingin membunuh kita. Menyuruhku mencari desa Riang adalah tipuan untuk membunuhku. Qin Mu dan Luo Wushuang saling memandang. Yu Guru Langit ini agak gila lagi. Nyonya Yuanmu tidak berencana untuk membunuhnya. Sebagai salah satu dari 10 Yang Mulia Celestial, dia memimpin partainya ke Great Fight dengan tujuan menemukan desa Riang. Namun, dia membantai bawahannya untuk mempertahankan diri, agar selamat dari kekhasan fight besar. Tuan Surgawi Yu adalah orang bijak yang mengerti itu, tapi sekarang, dia agak gila. Terakhir kali, mereka tidak bisa membunuhku, dan sekarang, mereka mengirim 3 Yang Mulia Surgawi mengejarku. Yang Mulia Huo dan Yang Mulia Shu ditipu oleh saya untuk pergi ke tempat berbahaya itu. Namun, masih ada Yang Mulia Surgawi ketiga, Mulia Surgawi. Matanya mengeluarkan niat membunuh dan menatap dengan ganas pada Qin Mu. Tiba-tiba, niat membunuh di matanya menghilang, dan dia bersembunyi di sudut jalan, menatap Qin Mu beberapa kali. Dia berbisik pada kaki binatang buas yang dipanggang itu, haruskah kita menipu Mu Yang Mulia ke tempat berbahaya itu dan membiarkannya mati di sana? Kita tidak bisa melakukan itu, dia mungkin bukan musuh. Selain itu, dia memberikan cara untuk menjadi dewa bagi kita. Kau benar, kita seharusnya tidak membunuhnya, tapi kita bisa membunuh yang satu bersenjata. Luo Wushuang merasa takut di dalam hatinya ketika dia memohon kepada Qin Mu, Tuan Tubuh Qin, saya merasa bahwa Tuan Surgawi Yu ini tidak rasional. Haruskah kita pergi? Qin Mu ragu-ragu ketika Yu Tingge terus bergumam pada kaki binatang itu, namun, Yang Mulia Mu yang licik ini sepertinya bukan orang yang baik. Kami sudah melukai 2 Yang Mulia Surgawi, itu seharusnya tidak membahayakan orang lain. Qin Mu tidak lagi ragu-ragu dan segera menyela Luo Wushuang, mengatakan, dia memang gila. Pergi sekarang. Yu Tingge berjalan ke arah mereka dengan tidak ada aura pembunuh dari sebelumnya. Dia tampak seperti seorang penatua seperti orang bijak yang penuh dengan kebijaksanaan saat dia tertawa. Yang Mulia Mu, apakah Anda ingin tahu apa yang terjadi pada Yang Mulia Qin dan desa Riang? Silakan ikuti saya jika Anda melakukannya. Qin Mu berkedip. Luo Wushuang menggelengkan kepalanya dan berkata, Tuan Tubuh Qin, dia berbohong kepada kita, kita tidak bisa pergi bersamanya. Qin Mu mengepalkan giginya dan mengikuti Yu Tingge. Pada saat yang sama, ratusan mil dari kota itu, Lian Huahun sedang berperang melawan dewa muda lainnya. Dia adalah dewa muda yang memiliki kekuatan besar. Di belakangnya ada 4 istana surgawi mengambang, yang membuat kekuatan sihirnya luar biasa. Namun, Lian Huahun, meskipun menjadi seorang praktisi seni ilahi di alam jembatan ilahi, bisa mendapatkan keunggulan. Mereka berdua bertarung dengan kecepatan dan berbagai jalur, keterampilan, dan seni ilahi yang menyilaukan. Segera, semuanya beres saat mereka berdua mendarat. Dewa muda itu memegangi dadanya dan dengan suara serak bertanya, Saudari Lian, mengapa? Lian Huahun mendorong seni ilahi ke dalam tubuhnya.
Itu adalah seni ilahi aneh yang bertindak seperti jurang yang melahap esensi dan darahnya terus-menerus. Segera, dia kurus seperti batang korek api. Bukan hanya itu, tetapi 7 harta ilahinya juga jatuh ke dalam jurang itu satu persatu. Surga Celestial memiliki banyak ahli tentang Great Dao dari Youdu dan Youdu Divine Arts, yang termasuk putra surga Yin, yang melambangkan seni Divine Youdu. Namun, surga tidak tahu banyak tentang Ruins of En. The Ruins of En Divine Arts adalah misteri bagi surga Celestial. Tidak banyak orang yang mengetahui tentang Ruins of En, apalagi rune Great Dao-nya. Tidak ada alasannya, Brother Liao. Lian Huahun diam-diam berkata, aku hanya tidak ingin kamu menemukan yang muliamu lebih cepat daripada aku. Itu saja. Esensi dan darahnya segera ditelan utuh, dan tubuhnya menjadi kerangka yang ditutupi kulit. Kamu tidak akan mengalahkannya. Lian Huahun menjelaskan, kamu tidak bisa mengalahkannya, jadi kamu akan menggunakan cara yang mulia Hao untuk membunuhmu. Namun, bahkan jika Anda menggunakannya, Anda mungkin tidak dapat membunuhnya. Kemungkinannya adalah bahwa Anda akan dilihat olehnya, dan dia akan memperbaiki teknik dan seni ilahi sebagai hasilnya. Kehidupan dan kematian saudara Liao harta karun ilahi dan jembatan ilahi harta karun ilahi runtuh dan jatuh ke dalam jurang. Jurang kemudian mulai menelan istana celestialnya setelah mencapai gerbang surgawi selatan. Tubuh jasmaninya, yang hanya memiliki tulang yang tersisa, juga mulai runtuh secara internal. Cara kematian seperti itu sangat menyiksa. Hanya ada 18 cara tersisa untuk membunuhmu. Setiap cara yang dia lihat adalah cara lain yang tidak bisa digunakan seseorang untuk menentang yang muliamu. Kemampuan Anda terlalu lemah, dan Anda terlalu bodoh. Alih-alih menunggunya menghancurkan semua cara untuk membunuh Mu dan membuatnya tumbuh lebih kuat, mengapa tidak melindungi mereka? Lian Huahun berbisik, saya tidak bisa menyingkirkannya tanpa menggunakan teknik agung saya sendiri. Jadi, saya tidak bisa mentolerir cara untuk membunuh Mu terkena. Karena itu, saya harus menyingkirkan kalian semua. Apakah penjelasan ini dapat diterima, Brother Liao? Istana surgawi Brother Liao membuat raungan nyaring ketika ribuan aula jatuh ke dalam jurang. Roh primordialnya juga tidak dapat melarikan diri, dan itu jatuh ke dalam jurang dengan tubuh jasmani yang runtuh. Pada akhirnya, dia menghilang dari dunia ini tanpa meninggalkan jejak. Bahkan jiwanya menghilang tanpa pecahan atau pasir hitam. Dia benar-benar terserap oleh jurang. Kemudian, seni ilahi jurang terbang kembali ke alis Lian Huahun. Setelah itu, jejak merah muncul di jantung alisnya sebelum menghilang. Dia mengeluarkan cermin, dan di atasnya ada 5 titik merah. 4 dari mereka bergerak. Ini adalah artefak berharga yang mulia Hao Mulia Tempa untuk 19 murid yang melakukan perjalanan ini. Itu adalah cermin jiwa, dan setiap murid dapat menggunakannya untuk menemukan yang lainnya dengan cepat melalui titik-titik merah. Dengan begitu, mereka bisa berkumpul bersama dan bekerja serempak untuk menyingkirkan Qin Mu. Hanya saja Yang Mulia Hao tidak berharap bahwa itu akan menjadi jimat para muridnya dari kematian awal. 5 dari 18 murid Yang Mulia Hao telah meninggal di tangan saya. Ada 4 yang tersisa. Setelah menyingkirkan keempat ini, saya bisa berurusan dengan Mu Yang Mulia. Lian Huahun mengungkapkan senyum dan terbang menuju salah satu titik merah sambil memegangi cermin jiwa. 9 lainnya meninggal dalam perjalanan ke sini atau mati karena kekhasan Faid besar. Aku hanya tidak tahu apakah ada yang tersingkir oleh Yang Mulia Mu dan berapa banyak dari 18 cara untuk membunuh Mu yang tersisa. Namun, untuk membunuhnya, saya harus menggunakan banyak dari 18 cara. Segera, dia mengejar salah satu titik merah dan melihat seorang wanita melaju di dataran tandus. Dia mencengkeram cermin juga. Suster Li! Teriak Lian Huahun. Ekspresi wanita bernama Sister Li itu segera berubah, dan dia mempercepat dan terbang dengan cepat. Dia dengan dingin berkata, Lian Huahun, aku baru saja melihat salah satu dari titik-titik merah menghilang setelah bersentuhan dengan titik merahmu di cermin jiwa. Kamu membunuh murid itu dan sekarang di sini untuk membunuhku, kan? Ekspresi Lian Huahun sedikit berubah saat dia mengejarnya, berkata, sejak aku ditemukan oleh Sister, aku bahkan tidak punya alasan untuk meninggalkanmu hidup-hidup. Jangan lari sekarang, Suster. Nasib Anda tersegel. Meskipun Sister Li adalah dewa yang nyata, dia tidak berani melawannya. Sebaliknya, dia memilih untuk melarikan diri. Lian Huahun mengulurkan jari, dan pusaran air hitam muncul di depannya. Dia melompat ke pusaran air dan menghilang. Sister Li melarikan diri ketika, tiba-tiba, pusaran air hitam muncul di sampingnya. Dia akan berhenti ketika pusaran air menelannya. Pusaran air bergetar hebat di udara, seolah-olah ada 2 binatang yang bertarung sampai mati di dalamnya.
Tidak lama kemudian, Sister Lee bergegas keluar untuk melarikan diri. Namun, tubuhnya menjadi lebih ringan dan lebih ringan sebelum menjadi tidak lebih dari kulit yang diambil oleh angin. Tubuh jasadnya kosong, ketika darah, daging, tulang, harta ilahi, istana surgawi, dan roh purba di bawah kulitnya ditelan. Lian Huahun muncul dari pusaran air dan memeriksa cermin jiwa. Dia berjalan ke arah yang sesuai dengan cermin jiwa, bergumam pada dirinya sendiri, 3 kiri. Yu Tingge buru-buru membawa Qin Mu, naga ilahi, dan Luo Wushuang. Daois ini tiba-tiba menjadi tampak garang lagi saat dia diam-diam melihat sekeliling. Setiap kali ada gangguan, dia akan bersembunyi di semak-semak atau di belakang pohon seolah-olah seseorang bermaksud melukainya. Naga suci juga dengan canggung bersembunyi bersamanya dengan cara yang licik. Qin Mu tidak tahu apakah harus tertawa atau menangis, dan dia bertanya mengapa Yu Tingge melakukan apa yang dia lakukan. Yu Tingge tertawa dingin. Dunia ini memusuhi saya. Ini memonitor setiap gerakan saya untuk menyakiti saya. Jika saya tidak hati-hati, saya akan mati. Dia melihat sekeliling dengan gugup, lalu merendahkan suaranya dan berkata, aku harus memberitahumu sebuah rahasia, tanah kekosongan besar masih hidup. Ini memonitor setiap tindakan kita dan mendengarkan percakapan kita. Itu akan menciptakan segala macam kecelakaan untuk menyingkirkan kita. Qin Mu dan Luo Wushuang saling memandang. Kegelisahan dan kegelisahan yang berlebihan dari seorang ahli di alam kaisar penyelesaian singgasana besar seperti Yu Tingge, yang hampir sekuat Dao Ancestor dan Buddha Brahma, mengejutkan mereka. Berhenti! Yu Tingge tiba-tiba menjadi sangat gugup, dan dia merangkak di tanah, mengendusnya. Naga ilahi mengikutinya dan menirunya. Yu Tingge mengangkat kepalanya, yang dipenuhi dengan warna ketakutan, sebelum tiba-tiba melarikan diri dan berteriak, mereka di sini. Qin Mu tertegun, tapi dia masih mengikutinya. Luo Wushuang juga mengikuti mereka, karena dia tidak punya pilihan, tetapi tidak sebelum mengatakan, Tuan Tubuh Qin, Tuan Surgawi Yu ini memang gila. Jika dia ingin membunuh kita, tidak ada dari kita yang bisa menahannya. Kita harus menjaga jarak. Qin Mu punya beberapa keraguan tentang itu. Meskipun Yu Tingge jelas tidak dalam keadaan normal, ahli yang kuat seperti dia biasanya tidak akan menjadi gila hanya karena dia terjebak di sini selama 10.000 tahun. Apakah otaknya hancur oleh permaisuri surgawi? Tentu saja, mengikuti orang gila ini memang bisa berbahaya karena tidak ada yang tahu apa yang akan dia lakukan selanjutnya. Naga ilahi mengikuti mereka, masih mengendus-endus. Tiba-tiba, dia sepertinya mengendus sesuatu. Dia menggelengkan hidungnya dengan keras dan berkata, dengan sedikit keraguan, Maha. Qin Mu dan yang lainnya berada jauh ketika naga ilahi hendak menyusul. Pada saat itu, bumi terbelah, dan ribuan hektar tanah menjadi bola mata raksasa. Bola mata raksasa itu berguling-guling dan memandang Qin Mu dan yang lainnya dari jauh. Naga ilahi ketakutan, dan semua sisiknya naik bersamaan. Itu melarikan diri dengan cepat menuju Qin Mu dan yang lainnya. Maha-maha! Naga ilahi berlari mengelilingi Qin Mu, mencoba memberitahunya apa yang dilihatnya. Apakah kamu lapar lagi? Tanya Qin Mu. Maha! Naga ilahi berlari di sekitar Qin Mu lebih cepat, karena dia tidak tahu bagaimana menggambarkan apa yang dia lihat. Dia menoleh ke belakang dan melihat bahwa tanah itu rata lagi, dengan bola mata raksasa tidak terlihat. Maha, naga ilahi mengangkat cakarnya untuk menggaruk kepalanya, jelas bingung. Tiba-tiba, tidak jauh dari sana, sebuah gunung besar pecah terbuka untuk memperlihatkan bola mata raksasa berguling-guling. Muridnya menyusut, dan pandangannya terfokus pada Qin Mu dan yang lainnya. Sebaliknya gunung di sampingnya berubah menjadi telinga raksasa. Sisik naga ilahi berdiri lagi, dan dia bergegas ke Qin Mu, menunjuk gunung dengan cakarnya, berseru, Maha. Qin Mu melihat ke belakang dan tidak melihat apa-apa, hanya gunung, karena mata dan telinga telah menghilang dan kembali ke pegunungan. Naga ini juga gila. Luo Wushuang menyarankan, kita harus membunuhnya dan memakannya. Naga suci menurunkan kepalanya dan mengikuti mereka dengan lesu. Naga ilahi tidak dapat berbicara dan memberitahu Qin Mu dan yang lainnya bahwa dia tidak gila, bahwa tanah Fade besar ini memang hidup dan memata-matai mereka. Tidak lama kemudian, naga itu melihat langit biru di atas mereka berubah menjadi bola mata raksasa, tetapi ia tidak memiliki keberanian untuk menceritakan sisanya. Dia dengan lemah berkata, Maha. Dia melakukan hal yang sama ketika dia melihat pohon raksasa berubah menjadi telinga raksasa. Qin Mu dan yang lainnya mengikuti Yu Tingge, yang luar biasa berhati-hati saat berkata, tempat ini sangat berbahaya meskipun betapa sepi itu. Saya hanya mampu bertahan karena kecerdasan saya. Saudara yang baik. Dia membelai kaki binatang buas yang dipanggang dan dengan lembut berkata, saudaraku yang baik, hanya ada Anda dan saya di sini. Mari kita menjadi saudara selamanya. Siapa kalian? Dia terkejut ketika dia tiba-tiba melihat Qin Mu, Luo Wushuang, dan naga ilahi mengikutinya. Qin Mu batuk dan berkata, Tuan Surgawi Yu, kita. Aku ingat kalian. Yu Tingge memiliki kesadaran dan melemparkan kaki binatang itu, berkata, Yang mulia Mu, yang satu bersenjata.
Tentu saja, saya ingat kalian. Hehe, kita harus berhati-hati kemana kita pergi. Aku akan memberitahu kalian sebuah rahasia, tanah Fade besar masih hidup. Ketika kaki binatang itu jatuh ke tanah, itu membuat suara keras, dan Yu Tingge melihatnya dengan cara yang mengkhawatirkan. Dia dengan dingin berkata, menggoda saya dengan kaki binatang panggang? Apakah Anda pikir saya akan jatuh cinta untuk itu? Apakah Anda pikir saya anak berusia 3 tahun? Ayo cepat, mereka memata-matai kita. Kita harus menemukan Yang Mulia Huo dan Yang Mulia Shu dengan cepat. Rekan pendiri kaisar itu akan datang. Kulit kepala Qin Mu mati rasa. Dia ingin pergi, tetapi setelah mendengar bahwa kaisar pendiri akan datang, dia tidak punya pilihan selain mengikutinya. Yu Tingge terus memimpin mereka. Saat itulah Qin Mu tiba-tiba menemukan bahwa kepala Yu Tingge telah menjadi kubus ketika berjalan, seperti sebuah kotak dengan mata, telinga, hidung, dan mulut persegi panjang. Leher, tubuh, dan anggota badan surgawi tuan ini juga menjadi kubus, dengan setiap bagian jari-jarinya juga menjadi kubus yang saling bertautan. Qin Mu dan Luo Wushuang terkejut. Mereka segera menemukan bahwa mereka juga telah menjadi kuboid seperti Yu Tingge. Qin Mu berbalik untuk melihat naga ilahi dan menemukan bahwa dia telah menjadi makhluk aneh yang terbuat dari kubus yang saling bertautan juga. Pepohonan, dedaunan, gunung, dan bahkan air yang mengalir di sungai itu adalah kubus. Ini adalah seni ilahi yang aneh yang divisualisasikan oleh para Master Fade besar dengan kesadaran mereka. Dengan kata lain, mereka menciptakan dunia ilusi lain di Great Fade yang dimainkan oleh aturan berbeda dari dunia luar. Qin Mu mendongak dan melihat bahwa awan di atas adalah persegi panjang, seperti matahari. Dia mengambil pelet pedangnya, yang juga merupakan kubus. Dia memanfaatkan kekuatan sihirnya, dan pelet pedang berubah menjadi pedang harta yang terbuat dari kubus juga. Qin Mu membuka mata ketiga, yang tetap normal dan bukan berbentuk kubus. Dia mengumpulkan kesadarannya dan memaksanya ke Grand Primordium Origin Stone, berteriak, hancurkan! Kesadarannya sangat kuat, dan dia menggunakannya untuk memanfaatkan batu asal primordium besar, yang menjadi lebih kuat. Namun, ketika itu keluar dari matanya, itu menjadi kesadaran berbentuk kubus terbang. Mata Qin Mu terbuka lebar, dan dia bingung. Ini tidak terasa seperti ilusi, rasanya lebih seperti dunia nyata. Tiba-tiba, suara Shu Jun muncul, tertawa. Apakah kamu tahu kelemahanmu sekarang? Tanah ini adalah alam terkuat yang diciptakan oleh penguasa penciptaan terkuat menggunakan kesadaran tertinggi. Seseorang terikat oleh aturan Dao besar saat memasuki, menjadi keberadaannya. Hanya Grand Primordium Origin Stone yang tidak terpengaruh olehnya. Meskipun berada di luar Grand Primordium Origin Stone, dia tidak terpengaruh oleh luar dan tetap sebagai kepala besar di altar pengorbanan. Hanya saja itu kosong, dan hanya memiliki 2 mata. Hati Qin Mu bergetar, dan dia bertanya, bagaimana saya bisa memecahkan ini? Kamu tidak bisa. Kepala Shu Jun terbang dari altar pengorbanan dan keluar dari Grand Primordium Origin Stone dan mata Qin Mu ketika dia dengan mengejek tertawa dan berkata, apakah makhluk rendahan seperti Anda benar-benar berpikir Anda dapat menghancurkan kesadaran tertinggi? Itu menjebak Anda, tetapi bukan makhluk yang kuat seperti saya. Saya akan mencari tahu di tahap mana kesadaran tertinggi penguasa penciptaan ini berada. Ketika dia terbang keluar dari mata Qin Mu, tubuhnya langsung berubah oleh dunia, dan kepalanya menjadi kubus besar juga. Shu Jun terkejut, dan kedua bola matanya terbang keluar dari soket dan menjadi 2 batu terbang yang menempel di kepalanya dengan lebih banyak batu. Dia adalah satu-satunya makhluk yang aku kalah denganku di masa jayaku. Namun, itu seharusnya tidak sulit untuk memecahkannya. Hancurkan! Dia menggunakan jauh lebih banyak kesadarannya daripada Qin Mu, namun ketika seni ilahi kesadarannya terbang keluar, itu memiliki efek yang sama seperti Qin Mu, menjadi kubus transparan terbang yang tak terhitung jumlahnya. Tuan penciptaan ini lebih kuat dari saya. Shu Jun segera menjadi lesu dan berkata, hehe, otakku belum sepenuhnya pulih, jadi sulit untuk mematahkan kesadarannya yang tertinggi. Dia tertawa sebentar dan hendak terbang kembali ke mata Qin Mu ketika Yu Tingge memeluknya dan membelai kepalanya, dengan lembut berkata, aku akhirnya menemukanmu, kakak yang baik. Shu Jun merasakan hawa dingin di punggungnya dan segera mentransmisikan suaranya melalui kesadarannya, berkata, bocah dengan nama keluarga Qin, lepaskan orang gila ini dariku. Qin Mu pura-pura tidak mendengarnya, berpikir, meskipun Shu Jun berguna, dia orang yang licik yang selalu berusaha menipu saya. Untung dia meninggalkan Grand Primordium Origin Stone. Namun, saya berharap bahwa Guru Langit Yu tidak membunuhnya karena dia masih tahu banyak rahasia dari para master penciptaan dan seni ilahi mereka. Dia bahkan mungkin memiliki teknik yang lebih baik daripada 3 Enchilosures Higher Knowledge. Shu Jun buru-buru mentransmisikan suaranya melalui kesadarannya, tapi Qin Mu masih tidak merespon. Dia mulai panik. Yu Tingge menjepitnya di bawah ketiaknya dan bergegas ke depan, berkata pelan, kita akan mencapai tempat itu segera. Ketika kita tiba di sana, kita dapat membahayakan yang mulia surgawi lainnya.
Shu Jun tidak bisa bergerak, jadi dia menerima nasibnya. Sambil berjalan, Qin Mu menemukan bahwa Yu Tingge menjadi tukang kertas. Hal yang sama terjadi pada organ dan tubuhnya yang vital, dan Qin Mu dan Luo Wushuang bisa melihat mata, hidung, dan mulutnya dari belakang. Mereka bahkan bisa melihat susunan otak dan organ vitalnya. Sepertinya dia menjadi makhluk yang terbuat dari tali, seperti lukisan humanoid yang bergerak. Yu Tingge tidak hanya menjadi tukang kertas, tetapi Shu Jun menjadi tengkorak kertas. Namun, kepala Shu Jun kosong karena dia tidak punya otak. Gunung, tanaman, dan sungai di sekitarnya juga tampak seperti rekan-rekan mereka dalam lukisan. Sungai mengalir di tanah, dan gunung serta tanaman berdiri di sampingnya. Awan putih yang mengambang di langit juga merupakan potongan kertas putih. Seluruh pemandangan ini aneh sampai-sampai tidak ada kata yang bisa menggambarkannya. Qin Mu menundukkan kepalanya, dan diharapkan, dia juga menjadi tukang kertas, dan dia bisa melihat organ vitalnya dan struktur tubuh korporealnya dengan jelas dengan melihat ke bawah. Satu-satunya hal yang masih tidak berubah adalah mata ketiganya. Grand Primordium Origin Stone cukup kuat untuk menahan serangan dari alam kesadaran tertinggi yang ganjil ini. Tubuh jasmani mereka, bagaimanapun, tidak begitu kuat. Ini berbeda dari jalur lukisan. Ia mencoba melukis dunia yang realistis. Namun, alam kesadaran tertinggi ini berharap agar kita menjadi lukisan di selembar kertas. Qin Mu berkedip saat dia berpikir. Kita akan segera ke sana, kita akan segera ke sana, Yu Tingge bergumam berulang kali. Tiba-tiba, dia melempar Shu Jun ke tanah, berlari ke depan, dan tertawa. Cepat, ke sini! Kami akan segera tiba. Qin Mu, Luo Wushuang, dan naga ilahi mengikutinya dengan cepat, seperti yang dilakukan Shu Jun. Dengan kepala kertasnya melayang di belakang Qin Mu, Shu Jun berkata dengan ketakutan, kekuatan alam kesadaran tertinggi sedang tumbuh. Master ciptaan ini jauh lebih kuat dari saya ketika saya masih hidup. Saya bukan lawannya. Kita seharusnya tidak menggali lebih dalam lagi. Kita harus bisa melakukannya jika kita pergi sekarang. Tiba-tiba, tubuh Yu Tingge berubah lagi, menjadi titik cahaya terbang. Luo Wushuang dan naga ilahi juga menjadi bintik-bintik cahaya, seperti halnya Shu Jun ketika Qin Mu memandangnya. Qin Mu, bagaimanapun, menjadi bola mata dan titik cahaya kecil. Yu Tingge terbang ke depan dengan riang, memanggil mereka, lihat. 4 titik cahaya terbang bersamanya, dan seekor makhluk raksasa muncul di hadapan mereka. Salah satu titik cahaya berhenti tiba-tiba. Itu adalah Shu Jun, dan dia gemetar dan kehilangan kendali atas Grand Emperor. Shu Jun berteriak getir. Hati Qin Mu gemetar saat dia melihat ke depan dan melihat tuan raksasa penciptaan dalam jubah putih muncul di sepotong ruang yang luas, satu demi satu. Tanah berbentuk lotus raksasa diletakkan di sana. Itu sangat luas dan dipisahkan dari Qin Mu dan yang lainnya oleh jurang yang tidak diketahui. Di dalam jurang adalah kekosongan yang membuat seseorang tidak bisa melihat dasarnya. Banyak master penciptaan melayang di kehampaan. Di bawah mereka, teratai raksasa bersemi untuk memancarkan cahaya pada jubah putih yang tampak murni tanpa celah. Beberapa dari mereka, karena visualisasi kesadaran mereka, memiliki sayap emas yang membuat mereka tampak seperti humanoids berkepala burung dengan cakar burung yang tajam untuk kaki. Beberapa menginjak 2 naga yang memiliki api mengalir keluar dari mereka. Beberapa memiliki sungai panjang di sekitar tubuh mereka, seperti ular tetapi dengan lebih banyak perubahan. Beberapa memiliki rantai yang mengalir keluar dari jantung alis mereka, berputar di udara. Beberapa memiliki galaksi yang mengalir keluar dari jantung alis mereka, dengan bintang-bintang mengalir keluar. Namun, semuanya diam. Semua tuan penciptaan dibekukan dalam posisi yang mereka miliki saat masih hidup. Mereka berada dalam posisi ofensif dengan Grand Primordium Divinis Stone di jantung alis mereka saat mereka memvisualisasikan serangan terkuat mereka. Target mereka adalah master penciptaan yang jauh lebih besar dan menakutkan, Grand Emperor yang Shu Jun bicarakan. Jika tuan-tuan ciptaan ini sebesar bintang, maka Grand Emperor itu seperti matahari paling terang yang memiliki ribuan bintang yang mengorbitnya. Dia berdiri di tanah berbentuk teratai, kedua kakinya menciptakan akar tebal yang membuatnya tetap berada di daratan itu. Akar di kedua kakinya seperti tendon yang pecah dari kakinya, menghubungkannya ke tanah. Lubang-lubang pada jubahnya seperti pegunungan di daratan yang berbentuk lotus, sementara darah yang mengalir keluar dari luka di kakinya membentuk sungai panjang yang berwarna merah tua. Jelas, Grand Emperor Zhu Yuxi tidak bergabung bersama dengan lotus darat dengan sukarela. Sebaliknya, ia terperangkap oleh seni ilahi dari para ciptaan ini, yang menyatu dengannya, mencegahnya melarikan diri. Kecuali, tentu saja, dia bisa membawa daratan lotus yang luas bersamanya ketika dia terbang. Ini adalah jebakan yang ditujukan melawan Grand Emperor Zhu Yuxi. Itu adalah seni ilahi dari para ahli penciptaan dan Grand Emperor yang menciptakan kekhasan negeri ini. Hati Qin Mu melompat. Para ahli penciptaan Great Fight pasti telah menipu Grand Emperor Zhu Yuxi di sini untuk menjebaknya sebelum bertarung sampai akhir dengannya. Namun, dia memiliki beberapa keraguan. Bagaimanapun,
Menurut Shu Jun, Grand Emperor Zhu Yuxi sangat kuat. Dia adalah praktisi kuat pertama di zaman purba. Meskipun ada banyak master besar penciptaan di sini, tidak mungkin mereka memiliki apa yang diperlukan untuk berurusan dengan Grand Emperor Zhu Yuxi. Dia segera menyadari bahwa di jantung alis Kaisar Agung, tidak ada batu asal primordium besar yang menandakan otoritas dan statusnya. Itu kosong, tanpa mata ketiga. Hanya ada luka berbentuk segi 6 di atasnya. Qin Mu segera memikirkan Grand Primordium Origin Stone di mata ketiganya dan bergidik. Grand Primordium Origin Stone itu adalah fragmen dari origin asli di jantung alisnya. Jelas, dalam pertempuran Blood Rust Zone, seseorang mematahkan Grand Primordium Origin Stone. Shu Jun juga ada di sana, dan dia menggunakan kesadarannya untuk bersembunyi di salah satu fragmen yang kemudian ditemukan oleh Wei Suifeng. Wei Suifeng tidak menemukan Shu Jun yang bersembunyi dan telah memberikan batu itu kepada Qin Mu. Kekuatan kaisar besar pasti kurang tanpa batu asal primordium asli yang menyebabkannya mandek. Namun, ini tidak benar-benar bertahan karena, tanpa itu, dia masih sangat kuat. Shu Jun mengatakan bahwa ia memiliki tubuh jasmani terkuat dalam semua sejarah. Hanya dengan menggunakan tubuh jasmani ini, dia bisa mengalahkan penguasa penciptaan. Qin Mu berpikir, dalam hal itu, seseorang pasti telah membantu para master penciptaan melawan Grand Emperor Zhu Yuxi. Siapa itu? Apa tujuan mereka? Dia bingung saat berpikir, Shu Jun harus tahu rahasia zaman purba dan pertempuran zona karat darah. Dia tahu mengapa Grand Primordium Origin Stone pecah, tetapi dia tampaknya tidak mau mengangkatnya. Shu Jun linglung. Kaisar Agung wafat di sini bersama para master ciptaan ini. Itu tampak seperti penguasa penciptaan Great Fight mengelilinginya dan membuatnya kelelahan sampai mati. Ini dia. Titik cahaya kecil yang Yu Tinggi ubah menjadi tertawa. Aku memikat Yang Mulia Shu dan Yang Mulia Huo di sini dan membunuh mereka. Bagaimana mungkin Yang Mulia Huo dan Yang Mulia Shu meninggal di sini? Qin Mu tiba-tiba tidak bisa menahan tawa saat dia mengukur daerah sekitarnya. Namun, hatinya tiba-tiba bergetar. Dia benar-benar melihat Yang Mulia Huo. Yang Mulia Huo berada di medan perang yang aneh di depan, tidak jauh dari jantung alis Grand Emperor Zhu Yuxi. Dia tidak mungkin salah mengira dia orang lain. Dia dan Yang Mulia Huo adalah teman lama. Dia selalu mengenakan kemeja yang dipenuhi tanda api di atasnya. Yang paling penting, dia memiliki cincin api yang sangat jelas di belakang kepalanya. Pada saat itu, Yang Mulia Huo seperti Grand Emperor Zhu Yuxi, terjebak dalam ruang yang aneh itu, tidak dapat bergerak. Seolah-olah dia sudah mati. Bagaimanapun, dia adalah Yang Mulia Surgawi yang sangat kuat dan belum dibentuk menjadi titik cahaya, jadi tubuhnya mempertahankan postur berjalannya. Akankah Yang Mulia di alam surga surgawi dibunuh oleh tempat ini? Hati Qin Mu gemetar sebelum duduk untuk mencari Yang Mulia Shu. Namun, dia gagal menemukannya. Dia sedikit terpana. Baru saja, Yu Tinggi mengatakan bahwa dia memikat dua Yang Mulia di sana untuk mati. Karena itu, mengapa dia hanya melihat Huo Yang Mulia dan bukan Yang Mulia Shu? Pada saat itu, dia memperhatikan hal yang aneh. Yang Mulia Huo bergerak. Hanya saja Yang Mulia Huo bergerak terlalu lambat untuk membuat Qin Mu dan yang lainnya tidak memperhatikan, sampai-sampai rambut mereka berdiri. Yu Tinggi dan yang lainnya sudah secara khusus berubah menjadi titik-titik cahaya kecil, namun mata ketiga Qin Mu tidak. Itu memiliki kekuatan pengamatan yang sangat kuat, sehingga dia bisa mengamati perubahan paling banyak. Dia memperhatikan bahwa tanda api di sekitar Yang Mulia Huo berisi rune api di dalamnya yang sedang diganti sangat lambat. Ini berarti bahwa Yang Mulia Huo mengubah rune pelindungnya. Dalam hal ini, Yang Mulia Huo tidak mati di sini. Qin Mu menghitung, dan menurut tingkat di mana dia mengganti runenya, itu akan memakan waktu setidaknya 256 tahun untuk menyelesaikan satu langkah seni ilahi. Yang Mulia Huo terbang menuju jantung alis Kaisar Agung. Mungkinkah ada sesuatu di sana yang menariknya? Qin Mu memikirkan hal itu dan langsung mengumpulkan kesadarannya dan menggunakan Grand Primordium Origin Stone. Dia memindahkan semua ki dan kesadaran vitalnya untuk membentuk 3 Enclosures Higher Knowledge. Mata ketiganya tumbuh lebih cerah dan lebih terang, mengamati hampir semuanya dengan jelas, termasuk semua nyala api yang menyala di Celestial Venerable Huo. Dia melihat ke dalam lubang di jantung alis Grand Emperor Zhu Yuxi. Tidak ada Grand Primordium Origin Stone. Sebaliknya, ada luka berbentuk segi 6 yang memuntahkan nyala api. Nyala api sangat padat, dan orang bisa melihat sosok yang tidak jelas duduk di dalam. Hati Qin Mu bergetar, dan tiba-tiba, ki vital mengambil titik cahaya yang telah diubah oleh Shu Jun. Shu Jun terkejut, dan pada saat berikutnya, dia dipaksa ke mata ketiga, kembali ke altar pengorbanan di Grand Primordium Origin Stone. Shu Jun, pinjami aku semua kesadaranmu sehingga aku bisa melihat siapa yang ada di jantung alis Kaisar Agung. Suara Qin Mu datang, dan Shu Jun bergidik. Dia berteriak dengan heran, ada seseorang di jantung alisnya? Dia segera mentransfer kesadarannya, meminjamkannya ke Qin Mu. Kesadaran Qin Mu naik secara dramatis, dan kekuatan mata ketiganya naik lagi.
Kekuatan matanya menjadi sinar yang panjangnya 10.000 mil, yang bersinar di jantung alis Grand Emperor Zhu Yuxi. Cahaya itu menembus lapisan demi lapisan nyala api sebelum secara bertahap tiba di depan sosok itu. Xu Jun, pinjami aku lebih banyak kesadaran. Qin Mu merasa lelah dan berteriak dengan tergesa-gesa. Xu Jun ragu-ragu. Kesadaran yang dipinjamkannya ke Qin Mu barusan hanya bagian dari kekuatannya. Bagaimanapun, dia tidak sepenuhnya percaya pada Qin Mu. Pinjamkan padaku, dan aku akan membantumu memulihkan telinga, kata Qin Mu. Xu Jun memberikan humf dingin dan berkata, saya ingin 2 telinga. Baik, Qin Mu segera menyetujuinya. Xu Jun melihat seberapa cepat dia menyetujuinya dan merasa menyesal. Jika aku meminta lidah, orang ini mungkin akan menyetujuinya. Meskipun dia memikirkan itu, dia mengumpulkan kesadarannya yang tersisa dan meminjamkannya kepada Qin Mu. Cahaya di mata ketiga Qin Mu tumbuh semakin kuat dan memecah api terakhir, menyinari orang yang duduk di jantung alis Kaisar Agung. Tiba-tiba, hati Qin Mu bergetar. Cahaya itu langsung tersebar, dan dia menariknya secara naluriah. Kesadaran bergulir dan arus ki vital mengalir ke otaknya dan mengetuknya. Esensi dan darahnya melayang dalam keheningan. Xu Jun segera mengingat kesadarannya. Berat, ingat janji 2 telingamu. Jangan hancurkan. Ngomong-ngomong, apa yang kamu lihat? Qin Mu menenangkan dirinya dan bergumam, Yang Mulia Yun Yun? Aku melihat Yang Mulia Yun Yun. Xu Jun tidak tahu siapa Yang Mulia Yun Yunus, namun pemandangannya mengaduk ombak besar di hati Qin Mu. Sosok diam yang dilihatnya di jantung alis Grand Emperor Zhu Yuxi adalah Yang Mulia Yun. Dia tidak mungkin salah. Dia bertemu Celestial Yun Yun di pertemuan kolam giok. Dia adalah pemuda yang sangat tampan dan berbakat. Meskipun orang yang duduk di jantung alis Kaisar Agung adalah seorang pria parubaya yang wajahnya menunjukkan kualitas dan kesungguhan kerajaan, orang masih bisa melihat pesona yang dimiliki orang itu ketika ia masih muda. Itu tidak diragukan Yun Surgawi. Hatinya masih bingung. Mengapa tubuh jasmani Yang Mulia Yun berada di sana? Oh ya, Yang Mulia Yun meninggalkan altar pengorbanan dengan segel kekaisaran Kaisar Agung di atasnya, yang merupakan milik Kaisar Besar Zhu Yuxi. Dia mengambil segel, dan itu terbang keluar dari mata ketiganya. Segel itu segera membuat koneksi dengan kekuatan tempat ini setelah diambil, dan kekuatan mengerikan keluar dari sana. Ribuan lampu ilahi memuntahkan daratan teratai dan membanjiri segel kerajaan. Energi yang bengkok mengguncang ruang di sekitarnya dan membuatnya keluar dari titik cahaya. Dia dan yang lainnya menemukan tubuh jasmani mereka dengan cepat ketika mereka melihat segel mengambang itu dengan curiga. Meterai Kaisar Agung diberikan kepada saya oleh Yang Mulia Yun. Terlepas dari meterai dan altar pengorbanan, Dao Ancestor menyebutkan bahwa Yang Mulia Yun juga meninggalkan Kaisar pendiri sebuah gulungan berisi peta geografis Faid besar. Qin Mu mengangkat kepalanya untuk melihat segel yang tumbuh semakin kuat, sedikit mengernyit. Berdasarkan barang-barang yang ditinggalkan oleh Yang Mulia Yun, sepertinya Yang Mulia Yun telah mengetahui banyak tentang kekosongan besar sejak zaman Naga Han awal. Pengetahuannya tentang Faid besar bahkan lebih besar dari 10 Yang Mulia Surgawi saat ini. Ada desas-desus bahwa Kaisar pendiri membangun desa Riang di dalam Great Faid, itulah sebabnya sangat sulit untuk menemukannya. Berkali-kali, 10 Yang Mulia Celestial telah mengirim orang untuk menjelajahi Faid besar dengan tujuan menemukan desa Riang dan menyingkirkan bahaya tersembunyi yang adalah Kaisar pendiri. Jika desa Riang memang berada di Great Faid, maka peta geografis yang ditinggalkan oleh Yang Mulia Yun akan sangat berguna bagi pendiri Kaisar. Dalam hal itu, mengapa tubuh jasmani Celestial Yun Yang Mulia muncul di jantung alis Kaisar Agung? Qin Mu bingung. Luo Wushuang dan Yu Tingge juga terguncang secara misterius saat mereka mengangkat kepala untuk melihat segel persegi. Segel ini sebenarnya bisa menembus penindasan dari alam kesadaran tertinggi, yang memungkinkan mereka untuk membebaskan diri dari aturan-aturan negeri yang aneh ini. Itu tak terbayangkan. Namun, Qin Mu dan Xu Jun tahu apa yang terjadi. Karena segel ini adalah segel Kaisar Agung, itu bisa memobilisasi kekuatannya di sini, dan darinya, menciptakan ranah yang relatif aman. Bukan segel yang menembus ranah kesadaran tertinggi, itu adalah Kaisar Agung. Tiba-tiba, Qin Mu menyarankan, Tuan Surgawi Yu, Divine Knife Luo, karena kita memiliki meterai, mengapa kita tidak melakukan perjalanan untuk memeriksa keajaiban alam kesadaran tertinggi? Luo Wushuang ragu-ragu sebelum mengangguk. Hebat, setidaknya, kita bisa menyelamatkan Celestial Venerable Huo. Qin Mu memandang ke arah Yu Tingge. Dia melihat bahwa dia tidak bertingkah gila lagi, dan ekspresinya yang buas hilang. Sebagai gantinya, dia memiliki suasana kecerdasan di sekelilingnya, seolah-olah dia adalah seorang komandan yang merencanakan strategi. Dia mengangguk. Karena Yang Mulia Mu memiliki harta yang begitu besar, mungkin saja kita bisa menguraikan rahasia negeri ini. Anda akan membutuhkan pelindung untuk perjalanan ini, dan saya bersedia menjadi seperti itu. Qin Mu mengerjapkan matanya. Yu Tingge tiba-tiba menjadi sangat serius, dan dia kesulitan membiasakan diri dengan perubahan mendadak ini. Daois ini kadang-kadang bertindak gila, sementara, di lain waktu,
ia galak. Namun sekarang, pikirannya jernih dan sadar. Ini sangat membingungkan, dan orang hanya bisa bertanya-tanya kapan dia akan bertindak lagi. Yu Tinggi menggenggam tangannya dan membungkuk ke tanah, memancarkan udara dari seorang ahli yang telah mencapai Dao. Dia kemudian tersenyum. Yu Tinggi dari Dao Sekte memberikan penghormatan kepada Mu Mulia. Sejak saya melangkah ke Great Fade, saya berkepala kacau. Hari ini adalah hari yang langka di mana saya berpikiran jernih. Yang Mulia, saya minta maaf telah mempermalukan diri saya selama perjalanan ini. Luo Wushuang berbisik, Tuan Tubuh Qin, kita tidak bisa mempercayai orang ini. Qin Mu tersenyum. Sekarang kita semua berada di kapal yang sama, kita harus saling percaya. Tuan Surgawi Yu, Anda adalah orang bijak dari surga celestial. Menurut Anda bagaimana kita harus menjelajahi alam kesadaran tertinggi ini? Yu Tinggi terdiam berpikir. Ki vitalnya membentuk bintang-bintang yang tak terhitung jumlahnya saat ia terorganisir menjadi lingkaran raksasa dengan radius 1000 kaki, perlahan-lahan berputar. Dia berkata, area inti dari alam kesadaran tertinggi ada di depan. Bahkan Yang Mulia Huo terperangkap di dalam, tidak dapat melarikan diri. Saya akan menggunakan cincin bintang-bintang ini sebagai jam. Bintang-bintang akan berputar di sekitar pusat cincin, dengan satu rotasi selesai setara dengan 1 hari. Kami kemudian akan menggunakan meterai ini untuk menjaga kami saat kami memasuki alam kesadaran tertinggi. Jika kita melihat bahwa kecepatan rotasi bintang-bintang menjadi lebih cepat, ini berarti bahwa kita telah terperangkap oleh alam kesadaran tertinggi dan bahwa meterai tidak dapat menembus alam. Ketika itu terjadi, kita harus segera mundur dan kembali ke sini. Qin Mu memuji, gagasan ini luar biasa. Mereka langsung bekerja. Qin Mu menggunakan kesadarannya untuk mengontrol segel Kaisar Agung yang menggantung tinggi di atas kepala mereka. Ketiga lelaki dan naga dengan hati-hati melintasi jurang kehampaan ini, bergerak lebih dekat ke daratan teratai. Qin Mu berbalik dan melihat ke belakang. Dia melihat cincin besar bintang-bintang dengan radius 1000 kaki berdiri tegak di dinding tebing, bintang-bintangnya berputar di sekitar pusat cincin. Bukan karena kecepatan aliran waktu berbeda di alam kesadaran tertinggi, tetapi kecepatan perubahan substansi. Kesadaran di sini sangat kuat sehingga menghentikan substansi yang bersirkulasi. Bahkan keberadaan seperti Yang Mulia Huo terperangkap di sini. Untungnya, mereka memiliki perlindungan dari segel Kaisar Agung dan dapat melintasi ruang waktu statis ini. Mereka melangkah ke daratan teratai dan melihat akar raksasa menembus dari 2 kaki Kaisar Agung. Itu adalah pemandangan yang menakutkan. Tubuh jasmani Kaisar Agung sebanding dengan pohon primordial, sama kolosal. Akar-akar itu tertanam di tanah teratai, dan bagian yang naik dari tanah membentuk barisan pegunungan. Panjang dan luasnya sungai darah yang ada di permukaan sangat mencengangkan. Di dalamnya, ada banyak makhluk aneh dan menakutkan. Mereka kemungkinan lahir dari darah ilahi Kaisar Besar. Untungnya, di alam kesadaran tertinggi, makhluk-makhluk ini statis dan tidak dapat bergerak. Qin Mu dan yang lainnya terbang melewati puncak gunung dan melihat ke bawah. Seni ilahi dari para ahli penciptaan menciptakan banyak pemandangan indah, yang mempesona dan penuh warna. Ketika mereka terbang di sekitar, mereka merasa seperti sedang melakukan tur di tanah para raksasa. Segalanya tampak sangat besar. Jangan menyentuh apapun di sini. Qin Mu dengan sungguh-sungguh berkata, banyak hal di sini diciptakan oleh kesadaran. Berhati-hatilah agar tidak diserang oleh kesadaran para penguasa penciptaan. Ketika itu terjadi, Anda mungkin tidak menjadi diri sendiri lagi. Xu Jun memberikan humf dingin. Qin Mu berbicara dari pengalaman yang dia berikan padanya. Sebelumnya, dia hampir menyerang tubuh jasmani Qin Mu, tapi dia digagalkan oleh mata anehnya. Meskipun tuan-tuan ciptaan ini sudah mati, kesadaran mereka tetap ada. Seni ilahi dari para master ciptaan ini aneh. Siapa yang tahu apakah mereka bisa menggunakan kesadaran untuk hidup kembali. Mereka secara bertahap menjelajah ke daratan Lotus, mendekati Kaisar Agung. Qin Mu, Yu Tinggi, dan yang lainnya memeriksa cincin bintang di tebing secara berkala, menghitung kecepatan putarannya. Tidak ada banyak perubahan pada kecepatan, memberi semua orang ketenangan pikiran. Mereka mendekati Yang Mulia Huo. Tiba-tiba, Qin Mu merasakan jantungnya menegang, dan dia melihat bahwa cincin bintang-bintang berputar lebih cepat. Sebelumnya, cincin butuh 1 hari untuk menyelesaikan 1 putaran. Sekarang, ia telah melakukannya dalam kurun waktu singkat. Mereka tidak merasakan sesuatu yang aneh, dan kecepatan berjalan mereka tampak normal. Namun, jika seseorang melihat mereka dari lingkaran bintang yang berputar, mereka akan melihat bahwa kecepatan berjalan mereka menjadi sangat lambat. Alam kesadaran tertinggi di sini sangat kuat dan telah melampaui toleransi meterai Kaisar Agung. Yu Tinggi juga memperhatikan bahwa kecepatan rotasi cincin bintang telah meningkat. Dia buru-buru berkata, kita harus segera berbalik dan pergi selagi kita masih bisa. Dalam waktu singkat dia habiskan berbicara, cincin bintang telah menyelesaikan 2 rotasi, yang berarti 2 hari telah berlalu di luar alam kesadaran tertinggi. Luo Wushuang memandang Qin Mu, yang memiliki ekspresi goyah.
Dia melihat jantung alis Kaisar Agung. Di dalamnya ada tubuh jasmani celestial Yang Mulia Yun. Jelas, Yang Mulia Huo sadar akan hal ini, itulah sebabnya ia gigih menuju ke sana, tidak peduli apa. Qin Mu tidak punya niat untuk menyelamatkan Yang Mulia Huo. Di masa lalu, Yang Mulia Huo sederhana, ceroboh, dan terus terang. Namun, siapa yang bisa menjamin bahwa Yang Mulia Huo saat ini sama dengan dia di masa lalu? Tujuannya adalah untuk menutup tubuh jasmani celestial Yang Mulia Yun. Dia berencana untuk memanggil jiwa Yang Mulia Yun sehingga dia bisa menanyainya tentang beberapa hal di masa lalu. Namun, segel Kaisar Agung tidak akan bisa menanganinya jika mereka ingin maju. Kemungkinan besar, mereka akan terjebak di sini juga. Tepat pada saat ini, suara Shu Jun bergema di kepalanya. Anak kecil, Anda tidak bisa menangani alam kesadaran tertinggi hanya dengan menggunakan segel Kaisar Agung. Anda akan membutuhkan altar pengorbanan. Hati Qin Mu berkibar, dan dia segera mengambil altar pengorbanan. Namun, cincin bintang telah diputar lebih dari 10 kali saat ia mengeluarkan altar. Bagi mereka, beberapa saat telah berlalu, tetapi bagi dunia luar, itu adalah setengah bulan lamanya. Sudut mata Qin Mu berkedut saat dia mengeluarkan altar. Kesadarannya sedikit bergetar ketika dia bertanya, Shu Jun, apa selanjutnya? Gantungkan meterai di altar, jalankan 3 Enchlosurus Higher Knowledge, dan gerakan kesadaran tertinggi Kaisar Agung. Nada bicara Shu Jun serius saat ia dengan serius berkata, namun, Anda harus berhati-hati. Qin Mu sedikit terpana. Hati-hati dengan apa? Shu Jun ragu sejenak. Selama waktu ini, cincin bintang memutar 10 atau lebih putaran lainnya. Sejak mereka masuk ke tempat ini sampai sekarang, lebih dari sebulan telah berlalu. Hati-hati dengan apa? Qin Mu bergegas dia. Hati-hati dengan Grand Emperor. Shu Jun tidak ragu-ragu lagi dan berkata, apakah Anda pikir Grand Emperor benar-benar mati? Saya kira tidak. Jika aku bisa selamat, Grand Emperor akan memiliki caranya sendiri untuk bertahan hidup juga. Meskipun saya tidak tahu mengapa para master penciptaan Great Void ingin melawan Grand Emperor bertanggung jawab atas kehancuran Great Void. Meskipun dia tampaknya sudah mati, dia sebenarnya menunggu kesempatan untuk dihidupkan kembali. Ketika Anda memobilisasi kesadaran tertinggi Kaisar Besar, dia akan menggunakan kesempatan ini untuk mencuri tubuh jasmani Anda, menggunakan tubuh Anda untuk dilahirkan kembali. Qin Mu melirik ke belakang, 10 hari telah berlalu. Informasi yang diungkapkan oleh Shu Jun memang mengejutkan. Dia dulu curiga bahwa Kaisar Agunglah yang menghancurkan kekosongan besar dan membunuh banyak ciptaan. Namun, dia belum melihat wajah pria yang menghancurkan Void besar, tetapi Shu Jun melakukannya. Meskipun Shu Jun sekarang mengakui bahwa pria itu adalah Grand Emperor, dia masih terkejut. Biarkan saya mengajari Anda teknik yang disebut 3 jenis Heavenly Ion. Namun, saya tidak yakin apakah itu dapat menghentikan kesadaran Kaisar Besar dari menghancurkan kesadaran Anda. Kesadaran Shu Jun memancar, dengan cepat mentransfer teknik kesadaran ke kepala Qin Mu. Dia berkata, saya telah mengembangkan 3 Enchlosurus Higher Knowledge. Di zaman purba-purba, ini dianggap sebagai teknik kesadaran tingkat atas. Namun, teknik terkuat adalah kesadaran agung Kaisar Agung. Apakah 3 jenis Heavenly Ion dapat mencegah kesadarannya menyerang Anda? Saya tidak yakin. Anda harus membuat beberapa modifikasi pada teknik saya, lebih disukai menyatu dengan pengetahuan Anda. Saya percaya Anda harus cukup mahir dalam hal ini. Qin Mu dengan cepat mengatur teknik 3 jenis Heavenly Ion yang telah diberikan kepadanya. Dia menggunakan ilmunya untuk memodifikasi dan menyempurnakan 3 jenis Heavenly Ion, berpadu dalam 3 spirit primordial Undying God Consciousness dan Langit Surgawi, Runi para Dewa Kuno, Great Dao. Selama waktu dia menyempurnakan 3 jenis Heavenly Ion, bintang-bintang di tebing telah berputar 170 kali lebih dari setengah tahun berlalu. Keringat dingin muncul di dahi Qin Mu. Dia menenangkan dirinya dan segera mengeksekusi 3 jenis Heavenly Ion yang dimodifikasi, membentuk 3 segel Heavenly Ion di dalam mata ketiganya. Segel Ion pertama berubah menjadi bentuk Adipati Surga, dengan alis putih dan janggutnya, tangannya digenggam bersama. Segel itu tampak seperti corong. Segel Ion Surgawi kedua ditransformasikan menjadi bentuk penguasa bumi, dengan kepala sapi dan tubuh manusia. Itu adalah segel berbentuk corong juga. Segel Ion Surgawi ketiga adalah bentuk Kaisar Surgawi. Itu juga segel berbentuk corong. Setelah 3 segel telah terbentuk, Qin Mu dengan tegas mengeksekusi 3 Enchlosurus Higher Knowledge. Kesadaran melonjak ke altar pengorbanan yang ditinggalkan oleh Yang Mulia Yun Yang Mulia. Di altar pengorbanan, sinar terang tiba-tiba muncul dari segel Kaisar Agung. Di dalam tubuh Kaisar Besar yang ada di depan mereka, kesadaran meraung seperti nyala api. Sinar yang tampak indah itu seperti sayap berwarna-warni burung phoenix, dan sinar cahaya melonjak ke arah altar. Di tengah altar pengorbanan, pilar cahaya melonjak ke langit, tepat ke meterai Kaisar Agung. Segel Kaisar Besar bergetar hebat, dan sinar cahaya seputih salju membentuk lingkaran sebelum meledak ke segala arah.
Setelah ini adalah set kedua sinar cahaya, kemudian yang ketiga. Lingkaran cahaya menyebar, satu demi satu, menekan alam kesadaran tertinggi. Yu Tingge, Luo Wushuang, dan yang lainnya dengan tergesa-gesa memandangi bintang-bintang di tebing dan merasa senang. Rotasi bintang-bintang telah kembali normal. Yang Muliamu, gagasanmu ini efektif. Yang Muliamu? Yu Tingge berbalik ke arah Qin Mu dan melihatnya membeku di tempat, tiga matanya terbuka lebar. Dia tidak bergerak. Vena muncul dari dahinya, dan keringat sebesar kacang turun seperti hujan. Yu Tingge dan Luo Wushuang kaget. Mereka tahu ada sesuatu yang salah dengan Qin Mu. Ada sesuatu yang mencoba menyerang jantung alisnya. Yu Tingge, bagaimanapun, adalah eksistensi di alam Kaisar Agung penyelesaian singgasana Kaisar, jadi dia segera melihat apa yang salah. Dia dengan sungguh-sungguh berkata, yang satu bersenjata, mari kita bantu dia. Luo Wushuang mendengus, tidak senang disebut, satu bersenjata. Keduanya mengeksekusi ki vital mereka dan memobilisasi kultivasi mereka, mencoba untuk mengisi ke jantung alis Qin Mu. Kekuatan sihir dan kesadaran mereka menyembur ke jantung alis Qin Mu. Tiba-tiba, mereka disambut oleh pemandangan yang luar biasa. Seorang Kaisar Agung yang tampak agung berdiri tegak di tengah-tengah ruang waktu yang luas ketika ia membunuh Adipati Surga, menghancurkannya sampai bintang-bintangnya meledak dan hancur. Dia akan menyerang sosok manusia dengan kepala sapi, penguasa bumi. Detik berikutnya, kepala penguasa bumi jatuh ketika Kaisar Agung merobeknya menjadi dua. Yu Tingge melihat ke depan dan melihat gambar Kaisar Langit kuno dengan tubuh jasmani raksasa. Ini adalah segel ketiga. Di balik ini adalah harta semangat Dewa Embrio Qin Mu dan embrio rohnya. Ini buruk. Yu Tingge dan Luo Wushuang segera bergegas menuju harta karun ilahi embrio Dewa Qin Mu. Ki dan kesadaran vital mereka melonjak dengan kekuatan yang tak tertandingi. Ketika mereka datang ke sisi embrio roh Qin Mu, satu berdiri di sebelah kiri diagram Taiji, yang lain di sebelah kanan. Mereka mengangkat kepala dan melihat bahwa meterai Kaisar Surgawi berada dalam situasi genting di bawah serangan Kaisar Agung. Yu Tingge dan Luo Wushuang sangat gugup ketika mereka melihat ke atas dan melihat Kaisar Agung berperang dengan meterai Kaisar Langit. Pada akhirnya, Kaisar Agung menang dan memecahkan segel terakhir dari tiga jenis Heavenly Ion. Tiga jenis Heavenly Ion yang Shujun berikan berbeda dari yang dimodifikasi Qin Mu. Setelah modifikasi Qin Mu, tes terakhir untuk itu adalah Kaisar Langit kuno, yang membuat tiga jenis Heavenly Ion lebih kuat dari yang tradisional. Namun itu masih mudah dipatahkan oleh kesadaran Kaisar Besar. Namun, setelah tiga meterai, penampakan yang diciptakan oleh kesadaran Kaisar Besar ini juga sangat melemah. Yu Tingge mendongak ke langit dan melihat penampakan semakin dekat, menghancurkan bintang-bintang harta semangat Dewa Embrio Qin Mu hingga terus bergetar. Kesadaran Yu Tingge dan Luo Wushuang dan ki vital terus melonjak, memungkinkan tubuh mereka tumbuh dalam ukuran. Roh primordial mereka lebih cepat, dan mereka turun ke harta ilahi Qin Mu dan ke diagram Taiji, mengakomodasi diri mereka dengan perwujudan sebelumnya. Mereka berasal dari alam Kaisar Agung penyempurnaan tahta dan alam langit numinous, jadi kedatangan roh primordial mereka secara alami mengalahkan bahwa Qin Mu. Dibandingkan dengan mereka, embrio roh Qin Mu tampak sangat kecil dan tidak penting. Dari surga di atas, penampakan Kaisar Agung turun dan menyerbu harta karun Dewa Embrio Roh. Wajah besarnya melihat ke bawah dan tampaknya ingin tahu tentang harta ilahi Qin Mu. Seorang pria mati seperti kamu berani menggerakkan ombak dan angin? Yu Tingge berteriak, dan di belakang roh primordialnya, ki vitalnya berubah menjadi istana celestial yang menjulang tinggi. Semangat primordialnya naik ke langit untuk mengambil penampakan Kaisar Agung. Pada saat itu, Luo Wushuang mengepalkan pisaunya dan naik ke udara untuk menyerang Kaisar Besar. Meskipun mereka berdua bukan penguasa kesadaran, kultivasi mereka cukup untuk meyakinkan mereka bahwa mereka bisa bertarung meskipun mereka kurang kesadaran. Pada saat itu, kesadaran Kaisar Besar berguling ke arah mereka, dan kedua kesadaran mereka segera runtuh. Dengan kesadaran mereka runtuh, mereka kehilangan kendali atas seni ilahi dan ki vital mereka. Roh primordial mereka jatuh dari langit dan terpana. Gunakan pertarungan jarak dekat roh purba. Yu Tingge berteriak. Luo Wushuang mengangguk. Karena seni ilahi mereka tidak bisa mengalahkan penampakan Kaisar Besar, roh primordial mereka harus secara pribadi melawannya dalam jarak dekat agar mereka memiliki kesempatan untuk menyingkirkannya. Namun, dalam pertempuran, roh primordial biasanya digunakan untuk penyebaran jarak jauh dari seni ilahi untuk membunuh lawan. Menggunakannya untuk pertarungan jarak dekat adalah hal yang tabu. Ini karena roh primordial bukan tubuh jasmani, tetapi energi dari embrio dan jiwa roh seseorang. Jadi, jika itu terbunuh, jiwa seseorang akan bubar. Namun, mereka tidak punya ide yang lebih baik. Jadi, mereka harus menggunakan kesempatan itu untuk mengalahkan penampakan Kaisar Agung. Penampakan Kaisar Agung dibentuk oleh kesadaran dan karenanya tidak memiliki tubuh jasmani juga. Kesadarannya tidak memiliki ki vital, seni ilahinya lemah, dan ia tidak memiliki senjata ilahi. Dengan demikian,
Tidak mungkin dia bisa menyebabkan kerusakan besar pada roh primordial seseorang. Sosok Kaisar Agung bergegas turun, dan roh primordial Yu Tingge dan Luo Wushuang bergegas untuk memenuhi itu. Mereka akan bertindak ketika, tiba-tiba, suara naga dan harimau yang meraung muncul. Beberapa naga yang tampak ganas keluar dari tubuh Kaisar Besar dan bergegas menuju mereka. Apakah ini seni visualisasi ilahi yang dibicarakan oleh Yang Mulia Mu, di mana orang menggunakan kesadaran mereka untuk memvisualisasikan hal-hal? Hati Luo Wushuang dan Yu Tingge bergetar. Cara membentuk seni ilahi ini berbeda dari cara mereka mengembangkan seni ilahi mereka. Itu adalah sistem kultivasi yang berbeda. Langit dipenuhi dengan raungan yang memekakkan telinga dari para naga. Luo Wushuang dan Yu Tingge cukup kuat untuk membunuh naga. Namun, ketika tubuh mereka jatuh dari langit dan ke diagram Taiji, tubuh mereka akan menghilang dan menjadi torrents kesadaran yang naik ke langit, sekali lagi membentuk naga ilahi. Mereka berdua tidak bisa membunuh cukup banyak naga dan khawatir. Kesadaran penampakan Kaisar Besar terlalu kuat. Jika mereka melanjutkan, mereka akan mati kelelahan dan tidak dapat menghentikannya. Sebagian dari kesadaran penampakan Kaisar Agung digunakan untuk menghalangi mereka. Penampakan menyusut dan terus menuju Qin Mu. Saat itulah sebuah altar pengorbanan muncul di udara di depannya. Di atasnya, kepala raksasa membuka matanya saat mulutnya yang kosong membuka dan menutup. Itu tertawa dan berkata, "Lama tidak bertemu, Grand Emperor." Penampakan Kaisar Besar, yang akan segera turun, berhenti ketika dia menatap kepala yang tidak lengkap itu. Dia bertanya dengan rasa ingin tahu, "Shu Jun? Salah satu dari 3 Raja Purba? Kamu masih hidup?" "Benar, aku masih hidup." Kesadaran dari kepala besar Shu Jun bangkit dan berubah menjadi master raksasa penciptaan. Dia menjepit kepalanya di bawah ketiaknya dan tertawa. "Hehe, kamu tidak berpikir itu mungkin, kan? Saya bisa selamat dari pertempuran itu. Grand Emperor, sekarang aku di sini, enyahlah." Penampakan Kaisar Besar memberikan hump dingin dan dengan jelas menjawab, "Kamu berani mengatakan bahwa mengingat kamu kalah dari saya?" Shu Jun dengan dingin tersenyum. "Jika tidak ada yang mengumpulkan suku untuk memvisualisasikan kamu, bisakah kamu menang melawan 3 raja yang mengklaim tahta Kaisar? Jangan lari sekarang, aku akan bertarung untukmu selama 300 putaran." Penampakan Kaisar Agung terkekeh. "Tubuhmu hancur, dan kesadaranmu belum pulih. Tidak perlu 300 putaran untuk bertarung denganmu." Tubuhnya bergetar dan terbelah menjadi 2. Salah satu penampakan baru berhadapan melawan Shu Jun sementara yang lainnya melanjutkan ke arah Qin Mu. Shu Jun sangat marah. "Apakah Anda memandang rendah saya? Saya akan menunjukkan 3 pengetahuan tinggi kandang saya kepada Anda." 3 pengetahuan tinggi kandangmu hanya itu, bisakah itu mengalahkan kesadaran agung-agungku? Penampakan Kaisar Agung itu tertawa dan memvisualisasikan berbagai makhluk ilahi yang memerangi orang-orang Shu Jun. Shu Jun sangat marah, dan kepalanya yang besar terbang dan bergegas menuju penampakan Kaisar Agung. Kaisar Besar itu tidak ragu untuk bertemu dengannya. Tabrakan mereka menyebabkan harta karun Dewa Embrio Qin Mu jatuh dan pecah. Penampakan Grand Emperor lainnya berhenti di depan embrio roh Qin Mu dan menatapnya dengan rasa ingin tahu. Makhluk seperti itu secara alami memicu rasa penasarannya. "Tubuh Tuan Nagahan, akhirnya kita bertemu." Penampakan Kaisar Agung tersenyum. Hati Qin Mu bergetar saat dia bertanya, "Kamu tahu tentang aku? Ketika Anda dianugerahkan dengan gelar Yang Mulia Mu di pertemuan kolam giok selama tahun pertama era Dragon Han, saya juga ada di sana. Hanya saja saya berada di pertemuan surga surgawi di bawah Kaisar Surgawi." Penampakan Kaisar Besar berlanjut, "Ketika aku mendengar namamu, kau sudah meninggalkan surgawi-surgawi Nagahan. Aku benci bagaimana aku tidak bertemu denganmu." Qin Mu tersenyum. "Ketika aku pindah ke tahun pertama era Dragon Han, aku melihat banyak makhluk yang namanya adalah nama-nama rumah tangga, tetapi aku juga tidak bertemu banyak makhluk. Kalau begitu, kurasa kamu ingin mengambil alih tubuhku?" Penampakan Kaisar Agung menggelengkan kepalanya. "Aku tidak akan mengambil alih tubuhmu, aku hanya meminjamnya untuk hidup." Qin Mu penasaran. "Apa maksudmu dengan meminjamnya untuk hidup? Apa perbedaan antara itu dan mengambil alih tubuh saya?" "Ada perbedaan besar." Penampakan Kaisar Agung dengan jujur berkata, "Mengambil alih tubuhmu membutuhkan melahap jiwamu dan menggunakan jiwaku untuk menempatinya. Meminjam tubuh Anda untuk hidup tidak menyentuh jiwa dan memiliki tingkat yang lebih tinggi daripada yang sebelumnya. Jiwa sangat penting bagi Anda semua, tetapi kami tidak bergantung pada mereka untuk hidup. Kami mengandalkan kesadaran." Dia dengan lembut tersenyum. "Aku akan menggunakan kesadaranku yang kuat untuk menghapus milikmu, tetapi jiwamu akan tetap ada. Jadi, secara teknis, satu-satunya hal yang mati dengan saya meminjam tubuh Anda untuk hidup adalah kesadaran Anda. Anda dan jiwa Anda tidak akan mati. Itu seharusnya menjadi kenyamanan kecil untukmu." Tatapan Qin Mu melintas saat dia tersenyum. Kata baik, kata baik. "Saya bersyukur bisa menawarkan tubuh jasmani saya dan pengorbanan untuk Anda. Bagaimana kamu bisa sampai di sini?"
Ekspresi penampakan Kaisar Besar sedikit berubah ketika dia menggelengkan kepalanya dan berkata, "Aku baik-baik saja dengan memberitahumu, hanya saja tidak memberitahumu membuat segalanya lebih mudah." Dia berjalan maju dan berkata, "Kamu harus tidur sekarang." Tubuhnya tiba-tiba berubah menjadi arus kesadaran yang bergulir menuju jantung alis Kinmu seperti kolom asap hijau. Itu mencoba untuk menggali embrio roh Kinmu. Tiba-tiba, langit menjadi sangat terang, dengan bintang-bintang yang tak terhitung bersinar dan membentuk seberkas cahaya yang jatuh dari langit di depan Kinmu. Itu adalah Adipati Surga yang tampak seperti orang bijak tua yang menghalangi aliran kesadaran yang diciptakan oleh penampakan Kaisar Agung. Sinar cahaya yang tak terhitung jumlahnya jatuh dari langit. Dewa bintang satu demi satu berdiri dari diagram Taiji dan menjerat aliran kesadaran. Aliran kesadaran itu bersatu dan menjadi penampakan Grand Emperor lagi. Dia dengan tegas melihat sekelilingnya. Pada saat itu, dia melihat penguasa bumi di belakang diagram Taiji di bawahnya. Semua makhluk ini memiliki wajah Kinmu pada mereka, apakah mereka penguasa bumi, Adipati Surga, atau Dewa Bintang? Mata penampakan Kaisar Besar melompat, dan dia tertawa. "Yang Mulia Mu, apakah Anda berniat untuk menciptakan kembali adegan di mana para dewa kuno mengelilingi dan melenyapkan saya, penguasa utama penciptaan? Formasi yang bagus. Meskipun, tampaknya ada beberapa dewa kuno yang kurang. Apakah Anda mencari Ibu Pertiwi, Yin Surgawi, dan 4 dewa dari 4 arah para dewa kuno?" Kinmu tersenyum, dan di belakangnya, benih pohon primordial tumbuh dan tumbuh menjadi pohon besar yang mencapai langit. Dari itu, seorang wanita dengan wajah Kinmu berjalan keluar. Pada saat itu, dalam bayang-bayang Adipati Surga dengan wajah Kinmu, dewa perempuan muncul. Itu seperti wanita sebelumnya, yang memiliki wajah laki-laki tetapi tubuh perempuan. Setelah itu, 4 kaisar, Vermilion Bird, kura-kura hitam, naga hijau, dan macan putih, muncul dari utara, selatan, timur, dan barat diagram Taiji. Mereka juga menanggung wajah Kinmu. Ekspresi penampakan Kaisar Besar sedikit berubah, tetapi tetap tenang. Dia berkata, "Tampaknya Shu Jun memberikan 3 pengetahuan tinggi kandangnya kepada Anda, dan Anda menyatu dengan rune Great Dao untuk mencapai ini. Namun, Anda belum melihat pertempuran zona karat darah sejak saat itu. Dalam formasi Anda, 2 dewa wanita dari Ruins of End hilang. Anda juga kekurangan Kaisar Surgawi. Anda tidak bisa mengalahkan saya." Kinmu tersenyum. "Di dunia embrio spiritual ilahi roh yang saya buka, saya adalah Kaisar Celestial." Dia mengguncang tubuhnya, dan itu mulai berkembang pesat. Embrio jiwa dan rohnya menyatu menjadi satu, dan roh primordialnya besar dan memiliki suara gemuruh. "Jika aku akan menggunakan kembali metode mereka, bagaimana mungkin aku tidak memikirkan hal itu?" Roh primordialnya berubah menjadi Kaisar Langit kuno, tetapi masih memiliki wajahnya. Dia dengan marah berteriak, "Tolong mati, Grand Emperor!" Di sekeliling diagram Taiji, Adipati Surga, penguasa bumi, Ibu Pertiwi, Surgawi Yin, 4 dewa dari 4 arah, dan para dewa bintang bergegas untuk menyerang penampakan Kaisar Besar. Dalam sepersekian detik, penampakan Grand Emperor tenggelam dalam penampakan dewa-dewa kuno, seperti penguasa bumi dan Adipati Surga. Penampakan Kaisar Agung dihujani oleh serangan yang tak terhitung jumlahnya. Itu berubah menjadi kesadaran bergulir yang naik ke langit, lalu berubah menjadi penampakan Kaisar Agung lagi, dengan jubah yang menutupi langit. Dia menggunakan kesadaran agung-agung yang menyeluruh, dan penampakan dewa-dewa kuno yang tak terhitung jumlahnya keluar dari bawah jubahnya. Kinmu Adipati Surga mengangkat tangannya, meraihnya, dan berteriak, "Kemarilah!" Jaring surgawi jatuh dari langit seperti jubah dan menguncinya di tempat. Penampakan Kaisar Besar akan pecah ketika Dewa Bintang Siklus Surgawi memanfaatkan langit berbintang, yang berubah menjadi jaring surgawi lain yang jatuh dari langit dan membuatnya terkunci di tempatnya pada diagram Taiji. Tanduk Kinmu penguasa bumi menjadi 2 mata air menyala yang melilit tubuhnya, mencegahnya melarikan diri. Ibu Pertiwi mengambil pohon primordial dan menabraknya, menghancurkannya. Kesadaran Kaisar Besar mengalir lagi dan terbang kemana-mana pada diagram Taiji. Namun, di sekelilingnya, figur-figur dewa kuno seperti naga hijau, harimau putih, Vermilion Bird, dan kura-kura hitam mengelilinginya dan menahannya di tengah. Pada saat yang sama, roh primordial Kinmu naik ke udara. Itu mengangkat telapak tangannya dan menampar dengan keras pada segel 4 dewa. Setelah getaran keras, kesadaran Kaisar Agung hancur lagi. "Kamu sama sekali tidak mengerti aku, Grand Emperor." Kinmu mendarat dan melangkah ke kesadaran yang rusak dari Grand Emperor. Di sekitarnya ada fragmen kesadaran yang tak terhitung jumlahnya yang bersinar seperti kaca. Kesadarannya hampir cukup kuat untuk berubah menjadi materi tanpa visualisasi apapun, yang mengesankan. "Bagian terkuat saya bukanlah ranah kultivasi saya, juga bukan ki vital saya, yang sedalam dewa, itu kesadaran saya." Kinmu mengukur sebuah fragmen jiwa dan mengamati keajaibannya ketika dia melanjutkan, "Beberapa waktu yang lalu,
aku bisa mengandalkan kesadaran dewa kematianku untuk tidak mati bahkan ketika aku kehilangan jiwaku. Namun, setelah saya bertemu Shujun dan menggunakan Grand Primordium Origin Stone untuk menumbuhkan 3 Ankylosaurus Higher Knowledge, kesadaran saya menjadi sangat kuat. Anda memasuki harta ilahi saya, yang membuat Anda berpikir bahwa Anda telah memecahkan 3 jenis Heavenly Ion yang telah saya tetapkan. Bagaimana Anda tahu saya tidak sengaja melakukannya? Bagaimana jika saya membiarkan Anda masuk untuk memperbaiki Anda dan menelan kesadaran Anda? Kamu ingin menelan kesadaranku? Fragmen kesadaran yang seperti kaca mulai mengalir, mengelilingi Kinmu untuk membentuk pusaran air raksasa. Suara kaisar besar datang dan menertawakannya. Hanya karena kamu menumbuhkan 3 Ankylosaurus Higher Knowledge yang bernilai beberapa hari, kamu pikir kamu bisa melawanku? Tentu saja tidak, aku tidak akan bisa mengalahkan kesadaranmu dengan ini sendirian. Kinmu mengambil sepotong fragmen kesadaran, mengukurnya, dan berkata, lagi pula, kau adalah kaisar surgawi dari zaman purba dan pemilik asli dari Grand Primordium Origin Stone. Selain itu, Anda memiliki versi lengkap dari batu itu, sementara saya hanya memiliki sebagian saja. Kinmu Adipati Surga bangkit dan menutupi langit. Dewa bintang siklus surgawi mengorbit langit sementara matahari dan bulan tenggelam ke dalam diagram Taiji. Matahari besar bersinar terang karena ada Kinmu Great Sun Saffron di dalamnya. Bulan purnama bersinar terang juga, karena ada Kinmu Great Moon Saffron di dalamnya. Di bawah diagram Taiji, penguasa bumi Kinmu menahan cambuknya sebagai antisipasi. Di luar, Yu Tingge, Luo Wushuang, dan Shujun sedang berjuang keras sekarang karena penampakan Kaisar Agung tidak memiliki cara untuk melarikan diri. Alasan mengapa kamu kuat bukan hanya itu. Anda mengumpulkan banyak master penciptaan kuno untuk memvisualisasikan Anda, untuk memperkuat tubuh jasmani Anda dan kesadaran Anda. Anda, tanpa diragukan lagi, adalah praktisi terkuat di zaman purba. Shujun memuji Anda dan mengatakan bahwa Anda memiliki tubuh jasmani terkuat dalam sejarah. Kinmu melanjutkan, menurut pendapat saya, tubuh jasmani terkuat mungkin bukan Anda, tetapi Anda memiliki kesadaran terkuat. Namun, waktu telah berubah. Tiba-tiba, fragmen kesadaran Kaisar Besar terakumulasi kembali. Dia memulihkan tubuhnya dan menggunakan kesadarannya, membiarkan beberapa setan lepas. Dia keluar dari kunci 4 dewa kuno yang memiliki wajah Kinmu dan naik ke udara. Waktu telah berubah. Anda sudah mati, terbunuh oleh tipu daya banyak penguasa penciptaan di tempat yang aneh seperti Great Void. Kinmu mendongak dan melihat bahwa dia telah bergegas ke web surgawi yang ditempatkan oleh Adipati Surga, dan dia berkata, kamu mati dengan Tuan Penciptaan, dan semua kesadaranmu membentuk alam kesadaran tertinggi ini. Sebagian besar kesadaran Anda menjadi bagian darinya, dan jumlah kesadaran yang dapat Anda gunakan sekarang tidak banyak. Penampakan Kaisar Besar pecah lagi, Adipati Surga dan Ibu Pertiwi memukulnya sampai hancur. Fragmen batu ilahinya berubah menjadi arus deras yang masuk ke diagram Taiji ketika ia berusaha untuk pergi dari bawahnya. Pada saat berikutnya, dia bertemu penguasa bumi Kinmu. Suara Kinmu datang dari atas diagram Taiji. Terpisah olehnya, dia melihat ke bawah ke dunia Youdu di bawah dan berkata, setiap kali Anda memecahkan 3 jenis Heavenly Heavenons yang saya atur, kesadaran Anda terluka. Ketika Anda datang ke harta karun ilahi embrio roh saya, Anda sudah tidak dalam kondisi yang baik. Ditambah lagi dengan pembelaan yang dilakukan oleh roh-roh primordial dari para guru seperti Yu Tingge dan Luo Wushuang, yang sebelumnya berada di alam Kaisar Agung penyelesaian singgasana Kaisar, dan kau dipaksa untuk mengeluarkan kesadaranmu untuk berurusan dengan mereka berdua. Dia tidak melanjutkan, tetapi Kaisar Agung memahaminya. Ketika Shujun, salah satu dari 3 Raja Purba, menghalangi dia harus menghabiskan setengah dari kesadarannya untuk menghadapinya. Jumlah kesadaran yang dihadapi Kinmu tidak banyak, jadi Kinmu mengambil kesempatan ini, bermaksud untuk menangkap kesadaran Kaisar Besar dan kemudian memperbaikinya. Dia ada di sini untuk meminjam dan menempati tubuh Kinmu, untuk hidup dengan memusnahkan kesadarannya. Namun, Kinmu telah memikatnya untuk memperbaiki kesadarannya, dengan tujuan akhir untuk mendapatkan teknik dan ingatannya. Saat satu mata mangsa, mangsanya kembali. Kinmu tergerak oleh kesadaran agung-agungnya yang meluas, terutama setelah dia datang ke alam kesadaran tertinggi, yang memungkinkan Kinmu melihat jalur kultivasi yang lain. Meskipun 3 lampiran tinggi pengetahuan Shujun adalah baik, bahkan Kinmu melihat ketidakmampuannya, yang membuatnya menginginkan kesadaran agung-agung Kaisar. 4 dewa kuno dengan wajah Kinmu tenggelam ke dalam Youdu. Mereka bekerja sama dengan penguasa bumi Kinmu dan memaksa penampakan Kaisar Besar keluar dari Youdu untuk menghadapi pukulan lain dari Kinmu yang menghancurkannya lagi. Seberapa kuat dari Anda, Yang Muliamu? Fragmen kesadaran Kaisar Besar naik ke udara, dan dari mereka datang tawa Kaisar Besar. Aku memandang rendahmu dan dengan demikian memungkinkanmu untuk mendapatkan keuntungan. Sayangnya, Anda tidak memahami kesadaran agung-agung yang menyeluruh.
Qin Mu Adipati Surga segera pergi untuk menghentikannya, tetapi pecahan kesadaran yang pecah bergerak dan mengalir ke tubuhnya segera setelah mereka bersentuhan dengannya. Ekspresi Qin Mu Adipati Surga sangat berubah, wajahnya berubah bentuk. Pada saat berikutnya, seolah-olah dia memiliki dua wajah yang bergetar dengan cepat. Seolah-olah dua orang berjuang untuk tubuhnya di dalamnya. Situasi ini seperti dua dukun surga yang mencoba memisahkan diri dari satu tubuh. Ekspresi Qin Mu juga berubah, dan dia bergegas maju. Tanpa diduga, ketika dia datang ke Qin Mu Adipati Surga, kesadarannya di dalam Qin Mu Adipati Surga telah dimurnikan dan ditelan oleh kesadaran Kaisar Besar. Wajah Adipati Surga Qin Mu menjadi wajah Grand Emperor. Grand Emperor Adipati Surga tertawa ketika fragmen kesadaran mengalir keluar dan mengebor tubuh para Dewa Bintang 360 yang memiliki wajah Qin Mu. Dewa Bintang itu mengalami hal yang sama dengan Qin Mu Adipati Surga. Wajah mereka berkerut sebelum menjadi seperti Grand Emperor. Selama aku setuju, aku bahkan bisa membuat dunia menjadi diriku. Kesadaran Kaisar Besar mengalir seperti air banjir menuju empat dewa, Ibu Bumi, dan Surgawi Yin yang disulap oleh Qin Mu. Dia tertawa dan berkata, sayangnya, itu akan membosankan. Qin Mu bergegas maju dan mengejek, sayangnya, Anda masih mati. Anda dipukuli oleh dewa-dewa kuno, dan Anda jatuh ke rencana licik para tuan penciptaan. Kamu dikalahkan 2 kali, dan hari ini akan menjadi yang ketiga kalinya. Dewa Bintang 360 yang dipimpin oleh Kaisar Agung Adipati Surga memblokir Qin Mu ketika penampakan Kaisar Besar mengirim fragmen kesadarannya yang tak terhitung jumlahnya bergegas menuju Qin Mu Ibu Pertiwi, seperti burung pipit yang tak terhitung jumlahnya yang terbuat dari kaca giok, dalam upaya menjadikannya anteknya. Ekspresi Qin Mu tenggelam ketika ia mengirim Grand Emperor Adipati Surga dan berbagai Dewa Bintang yang telah diubah Grand Emperor ke udara dengan sebuah pukulan. Namun, dia tidak berdaya melawan kesadaran agung-agung yang memuncak dan tidak terduga. Kekuatan Kaisar Besar melebihi harapannya. Dia berpikir bahwa dia telah menangkapnya, tetapi Kaisar Agung dapat menggunakan kesadaran agung-agung-agungnya yang luar biasa untuk membalikkan keadaan. Namun, dalam roh embrio ilahi harta karun yang saya buka, saya adalah Kaisar Surgawi. Ini adalah dunia saya, duniaku. Saya tuan di sini. Qin Mu berteriak, dan langit berubah saat 49 Heavenly Daos muncul. Mereka termasuk jaring surgawi, tatanan surgawi, pengemis surgawi, meterai surgawi, mesin surgawi, dan berbagai tau agung surgawi lainnya yang terwujud menjadi dewa-dewa tinggi dan berpenampilan kuno yang turun dari surga untuk menjebak Grand Emperor Adipati Surga. 23 dewa surgawi lainnya muncul dan membantu 49 dewa mengunci Grand Emperor Heaven Duke di tempatnya. Dengan tarikan, 49 Heavenly Daos dan 23 Swandu Great Daos ditarik keluar dari tubuhnya, menyebabkannya runtuh dan tidak meninggalkan apa-apa selain kesadaran. Kepingan-kepingan kesadaran itu terbang, mencoba untuk melarikan diri sebelum terjebak oleh 49 Dewa Dao Langit dan 23 Dewa Swandu. Mereka bekerja bersama dan menghancurkan kesadaran menjadi berkeping-keping. Dewa Botol Surgawi melambaikan tangannya, dan botol surgawi muncul untuk menyimpan potongan-potongan kesadaran. 72 dewa mengorbit botol surgawi dengan kecepatan yang terus meningkat, mencetak seni ilahi mereka sendiri di atasnya untuk menekan kesadaran Kaisar Agung. Di sisi lain, penampakan Kaisar Agung bergegas ke tubuh Qin Mu Ibu Pertiwi, menjadikannya miliknya. Pada saat yang sama, 36 Dewa Yuandu Dao berjalan keluar dari pohon primordial untuk menjebak Grand Emperor Ibu Pertiwi, menarik 36 Daandu besar Yuandu keluar dari tubuhnya, hanya menyisakan kesadaran Kaisar Agung. Penampakan Kaisar Agung segera lari ke Youdu. Adapun kesadaran di Grand Emperor Ibu Pertiwi, itu disempurnakan oleh Qin Mu. Kaisar Besar berasimilasi hitungan bumi Qin Mu dan segera melihat 64 Dewa Setan keluar dari kegelapan. Mereka adalah bentuk dari 64 Tau Besar Youdu, dan mereka bekerja bersama untuk membubarkan Count Bumi Kaisar Besar. Penampakan Kaisar Besar sangat marah, dan dia berlari langsung untuk roh primordial Qin Mu. Dia mengejek, Yang Mulia Mu, bisakah Anda masih memecah legenda Anda menjadi berbagai Tau Besar? Roh primordial Qin Mu menderita kejutan besar karena tubuhnya diserang oleh Kaisar Besar. Wajahnya menjadi berkerut saat dua wajah berubah dengan keras. Pada saat itu, dewa yang tak terhitung jumlahnya seperti Adipati Surga, Penguasa Bumi, Ibu Pertiwi, dan Heavenly Yin turun dan mengelilingi Qin Mu dengan telapak tangan mereka mencuat. Ini memberimu rasa obatmu sendiri. Banyak dewa menarik, dan Qin Mu langsung terpecah menjadi string Great Daos yang terbuat dari rune yang tak terhitung jumlahnya, hanya menyisakan kesadaran Kaisar Agung. Kesadaran Kaisar Besar akan melarikan diri ketika serangkaian rune Great Daos bergabung untuk membentuk tubuh Qin Mu. Dia menekan telapak tangannya, dan telapak tangan dewa-dewa lain mendorong ke depan. Suara garing berlanjut ketika 4 dinding yang tidak bisa ditembus muncul untuk menjebak Kaisar Besar di dalam. Kesadaran Kaisar Besar menjadi putus asa dan gegabah seperti serigala dan babi hutan, namun dia masih tidak bisa melarikan diri.
Dia terkejut, kaget, dan geram ketika dia bertanya, bagaimana roh primordialmu larut sendiri? Itu karena aku awalnya tidak punya jiwa dan hanya sekelompok kesadaran. Jiwaku diciptakan ketika aku memecahkan tanah. Qin Mu mendongak dan melihat bahwa kesadaran kaisar besar yang melawan Xu Jun, Yu Tingge, dan Luo Wushuang bergegas keluar. Dia tidak berani melawannya lagi. Qin Mu tidak bisa menahan tawa. Grand Emperor, kamu terlalu malu-malu. Mendengus, kesadaran yang tersisa dari Grand Emperor mundur dan menghilang, hanya meninggalkan humph yang dingin. Qin Mu tidak keberatan itu. Bagaimanapun, itu adalah Grand Emperor. Kesadarannya adalah yang terkuat dan yang terbaik. Untuk dapat menangkap bagian dari itu sudah cukup baik. Qin Mu dan yang lainnya memaksa kembali kaisar besar dan menangkap sebagian dari kesadarannya. Itu memanfaatkan peluang di saat krisis. Setelah melihat kesadarannya kembali, Luo Wushuang dan Yu Tingge keduanya terbang keluar dari harta ilahi. Qin Mu mengucapkan terima kasih kepada mereka berdua saat Xu Jun kembali ke Grand Primordium Divine Stone. Kesadaran Qin Mu turun padanya dan mengucapkan terima kasih juga. Hal-hal yang berkaitan dengan hidup dan matimu juga membuatku khawatir. Tidak perlu berterima kasih padaku. Di kepala Xu Jun, kedua mata itu melompat-lompat di rongganya ketika dia tersenyum dan menyarankan, jika kamu merasa tidak enak, berikan aku lebih banyak kesadaran, esensi, dan darah agar aku dapat memulihkan telinga, mulut, dan hidungku. Qin Mu tertawa terbahak-bahak. Tenang, Raja Jun, aku akan mengabulkan permintaanmu. Xu Jun dengan dingin tersenyum. Apa Raja Jun? Meskipun saya adalah salah satu dari 3 raja di zaman purba, orang-orang saya tidak memanggil saya Raja Jun, mereka memanggil saya Raja Ilahi Xu Jun. Anda harus memanggil saya Raja Ilahi juga. Meskipun Anda menangkap sebagian dari kesadaran Kaisar Besar, Anda tidak tahu bagaimana memperbaikinya dan mendapatkan ingatannya. Berikan saya lebih banyak esensi, darah, dan kesadaran sehingga saya dapat memulihkan kepalaku dan mengajar Anda. Kesepakatan ini adil, bukan? Qin Mu mengerutkan kening dan mengusulkan, bagaimana kalau Anda mengajari saya cara memperbaiki kesadaran Kaisar Besar, maka saya akan memberikan pengetahuan di dalam diri Anda. Tidakkah Anda menginginkan kesadaran agung-agung Kaisar yang agung? Bukankah ini kesepakatan yang lebih baik? Hati Xu Jun bergerak, dan dia memikirkannya sebelum berkata, ini bukan proposal yang buruk. Three Enclosures Higher Knowledge saya kuat, tetapi tidak ada artinya jika dibandingkan dengan kesadaran agung-agung Kaisar yang agung. Namun, Kaisar Besar tidak sampai ke tempat dia hanya karena itu, dia juga memiliki visualisasi dari banyak orang yang membantu kultivasinya. Qin Mu mencoba membujuknya, mengatakan, jika kesadaran Kaisar Agung berisi kesadaran agung-agung yang menyeluruh, saya akan memberikannya kepada Anda tanpa keberatan. Setelah Raja Ilahi Xu Jun dihidupkan kembali, dengan kesadaran agung-agung yang meluas, kemungkinan besar Anda akan menjadi Kaisar Besar berikutnya. Xu Jun tersenyum. Baiklah, itu janji. Saya berjanji. Xu Jun sangat senang. Orang ini merasa segar sekali. Hehe, kesadaran agung-agung Kaisar Agung jauh lebih baik daripada 3 pengetahuan tinggi lampiran saya. Orang ini tidak tahu bahwa dia menderita kerugian besar dari kesepakatan. Tunggu sebentar. Kedua bola matanya berkedip, dan tiba-tiba dia menyadari rencana lain. Jika otak saya pulih, saya bisa menempati tubuh jasmaninya dan menghilangkan kesadarannya. Lalu, saya bisa memperbaiki Grand Emperor. Bukankah itu lebih baik? Jika saya memberikan metode pemurnian kepadanya, bahkan jika kesadaran yang dipenjara memiliki kesadaran agung-agung menyeluruh di dalamnya, saya tidak punya otak dan tidak akan bisa mengolahnya. Saya menderita kerugian besar. Kepala di altar pengorbanan sangat marah, dan kedua bola mata itu melompat-lompat ketika dia berseru, berani-beraninya kau bermain-main denganku, seorang Raja Ilahi. Aku akan membunuhmu, aku akan membunuhmu. Qin Mu tersenyum. Apakah Raja Ilahi Xu Jun, salah satu dari 3 Raja Purba, akan kembali pada kata-katanya? Setelah beberapa saat, Xu Jun akhirnya tenang dan menepati janjinya, memberikan teknik untuk menyempurnakan kesadaran untuk mendapatkan ingatannya kepada Qin Mu. Namun, dia tidak senang dengan hal itu. Rising Heaven Penciptaan Pengetahuan. Teknik yang dia berikan kepada Qin Mu adalah jenis seni ilahi kesadaran bernama Rising Heaven Penciptaan Pengetahuan. Setelah mempelajarinya, ia segera pergi untuk memodifikasinya. Xu Jun sudah terbiasa dengan itu. Qin Mu selalu memodifikasi apapun yang dia pelajari darinya. Dia tidak bisa mengajukan keberatan sama sekali. Setelah selesai memodifikasinya, ia segera pergi untuk memperbaiki kesadaran Kaisar Besar. Ada terlalu banyak hal dalam kesadaran Kaisar Besar. Kenangan dari zaman purba saja yang menghasilkan informasi yang tak terhitung jumlahnya.